di Research Day Fakultas Psikologi UI yang bertemakan Dinamika Perilaku Sehat dalam Pandemi COVID-19. Senang sekali bisa bertemu di pagi hari ini dengan Ibu Bapak rekan-rekan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gorika Etnadita, biasa dipanggil Mbak Keka oleh mahasiswa. Saya adalah dosen Fakultas Psikologi UI yang tergabung dalam lab penelitian Toward Healthy Mind, Body, and Sexuality. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk memberitahukan beberapa informasi terkait susunan acara dan tata tertibnya. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Sudah, Mbak Keka. Ya, terima kasih. Secara umum, acara akan terdiri dari 4 sesi, dari jam 10 sampai dengan jam 12. Sesi pertama yakni pemaparan materi dari Bapak Aditya Warman Menaldi, MPsy Psikolog. Sesi kedua adalah sharing session bersama Bapak Aditya Warman dan Bapak Dr. Phil Edo Sebastian Jaya. Ketiga adalah pemaparan hasil riset oleh Ibu Latifah Hanum, MPsy Psikolog. Dan terakhir adalah sesi tanya-jawab. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta harap mematikan mic atau audio. Apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan melalui kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi tanya-jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan via Zoom hingga akhir dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta. Untuk pendaftaran Research Day pada bulan berikutnya, akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi UI. Semoga sudah cukup jelas ya. Rasanya sudah tidak sabar memulai acara. Di sesi pertama ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi berupa teori dan hasil riset seputar dinamika perilaku sehat dalam pandemi COVID-19 oleh Bapak Aditya Warman Menaldi, MPsy Psikolog, yang biasa dikenal sebagai Mas Iman. Mas Iman telah menjadi dosen di Fakultas Psikologi UI selama lebih dari 1 dekade dari tahun 2009. Dan seringkali Mas Iman menjadi narasumber atau fasilitator dalam berbagai workshop, seminar, dan pelatihan, khususnya di bidang psikologi klinis dan kesehatan. Beliau memiliki sertifikasi praktik dari Ikatan Psikologi Klinis dan HIMSI, dan saat ini berpraktik di RS Premier Bintaro, South Psychological Services, dan Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Beliau juga telah memiliki banyak publikasi berupa buku dan artikel jurnal. Beberapa penelitiannya di jurnal psikologi adalah Emerging Adults Barriers, Consideration, and Intention to do Thalassemia Screening Test as Preventive Health Behavior, dan yang kedua adalah Support Group for Schizophrenia Caregiver. Kepada Mas Iman, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Keka. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di pagi hari ini yang cerah ini, setelah kemarin hujan, kayaknya hujannya di berbagai tempat, di Jakarta paling enggak, saya nggak tahu di daerah lain. Kita bisa berjumpa di cuaca yang cerah, dan hopefully dengan cuaca cerah juga memboost semangat kita nih. Di hari ini, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk bisa sharing nih ceritanya nih tentang apa aja sih temuan-temuan yang ada setelah 1 tahun pandemi. 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya, udah ulang tahun beberapa bulan yang lalu tuh pandemi pandemi COVID-19. Banyak sekali temuan yang sudah ada, dan saya sebagai bagian dari salah satu laboratorium di psikologi UI yang kalau saya mengkhususkan diri pada perilaku sehat dan psikologi kesehatan tentunya, yang bisa kita baca, bisa kita temui, kita telaah bersama-sama sebetulnya, dan saya yakin tentang bagaimana apa yang terjadi selama 1 tahun lebih ini tentang perilaku manusia dan lain sebagainya amat sangat erat kaitannya dengan psikologi kesehatan. Izinkan saya untuk izinkan saya untuk share. Bentar ya. Paparan saya berikut ini. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat semua Bapak Ibu yang baik yang ada di dalam Zoom meeting ini. Saya lihat sudah ada berapa? 45-an participants ya. Terima kasih banyak, pada semangat banget semuanya ini. Oke, bisa dilihat di layar Bapak Ibu yang terhormat.
Jadi judul paparan saya di pagi hari ini adalah dinamika perilaku sehat dalam pandemi COVID-19. Saya merupakan bagian dari World Healthy Mind, Body, and Sexuality Laboratorium dan dipresentasikan di hari ini pada Research Day Fakultas Psikologi UI Juni 2021. Ini adalah anggota kami dengan diketuai oleh Ibu Sahlia Hadi Asih. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir karena ada pertemuan dengan AP2TPI dan Anda semua bisa melihat siapa saja sih anggota kami, gitu ya. Kurang lebih begitu. Kalau saya jelasin satu-satu, saya berkenalan satu-satu, nanti waktunya habis. Kapan-kapan kita bisa kenalan lagi ya. Oke, jadi setahun pandemi COVID-19. Apa sih yang terjadi? Ya, kita bisa lihat tuh di layar. Kita sekarang, most of us ya, berkomunikasi udah hanya dengan menggunakan gadget. Mau itu laptop namanya, mau itu smartphone, mau itu tablet, itu udah jadi kebiasaan. Tahun lalu mungkin goncangan buat kita gede banget ya, ketika kita yang biasanya ngobrol langsung tatap muka, sekarang jadi musik ngeliatnya kecil-kecil aja dan nggak pernah lewat di bawah dari potongan dada kita ke bawah gitu ya. Ya jadi kayak meeting-meeting seperti ini gak ada yang tahu kan kalau kita pakai celana piyama atau celana pendek, pokoknya yang penting atasnya rapi gitu ya. Berikutnya lagi kita jadi kebiasaan banget cuci tangan ya, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa sampai lansia semua jadi perlu sangat membiasakan dengan kebiasaan 3M atau 5M sekarang gitu ya. Dan salah satunya adalah yang paling sering cuci tangan. Sekalipun CDC sudah mengeluarkan rekomendasi yang baru. Masker udah menjadi bagian dari hidup ya. Sekarang setiap buka pintu keluar rumah rasanya kalau nggak pakai masker ada yang kurang ya gitu. Dulu mungkin kalau kunci rumah atau handphone aduh kurang nih gitu. Sekarang masker ya, masuk mobil terpaksa misalnya kita mau pergi, aduh masker nggak ada, balik dulu pakai lagi misalnya gitu. Itu udah jadi bagian dari kehidupan kita. Social atau physical distancing juga sudah menjadi kebiasaan baru. Ini nggak enak niatnya emang berangkar. Kita sering lihat dan belakangan ini kalau di Indonesia paling enggak udah jadi sangat familiar lagi setelah tahun lalu. Sekarang mulai familiar lagi karena apa? Karena mulai bertumbangan lagi pasien-pasien. Kita juga harus menghindarkan diri dari berbagai kemungkinan kita terinfeksi coronavirus. Dan ya, mostly dari kita adalah stay at home. Dan kalau dari gambar terlihat tumpukan pizza yang kita makan gitu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu, termasuk saya sebenarnya sih, yang gaining weight drastis banget selama 1,5 tahun belakangan ini. Karena apa? Ya habis meeting, makan, tidur. Kurang gerak, kurang beraktivitas. Nggak apa-apa, itu dinamikanya. Dan yang sekarang ini sudah semakin menjadi isu yaitu vaksinasi. Ya, kita bahas pelan-pelan nanti dalam temuan-temuan yang ada dalam paparan ini. Tapi sebelumnya kita morning check dulu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah kalau di sini 52 dikurangi dengan panitia dan juga pembicara mungkin ada 47-an peserta. It's okay. Saya yakin nanti akan mencapai 200 atau 300 peserta kali gitu kali ya. Optimisme aja dulu boleh. Coba ada yang tahu ini gambar apa? Boleh tulis dulu di chat box. Ini gambar apa? There's no trick Bapak Ibu. Ini gambar apa? Bubur ayam. Bubur ayam. Mantap. Saya sih nggak akan nanya, Bapak Ibu tim bubur diaduk atau dibiarin aja. Ya, itu terserah Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau nanya itu kok. Itu udah banyak ditanyain juga kan. Untung nggak ada yang jawab nih bubur ayamnya. Kalau saya diaduk itu enggak kok, enggak. Tapi saya mau nanya ini. Hari ini udah sarapan belum? Boleh buka mic untuk ngomong atau boleh tulis di chat box. Sudah sarapan belum pagi hari ini? Sudah, Lima, sudah, alhamdulillah sudah. Fania belum, oke. Ada yang sudah lagi? Belum yang nasi, baik Pak, mantap. Pokoknya Indonesia banget harus nasi. Lagi, siapa lagi? Howard Ricardo menjawab belum, ada lagi? Sudah atau belum? Sudah atau belum pagi hari ini sarapan? Sudah, belum. Baik. Saya take down dulu deh. Ini gambar apa? Ini gambar apa ya? Boleh tulis chat box. Oke, tidur atau istirahat Pak Prianto. Terima kasih. Tidur, mimpi, tidur, orang lagi tidur. Oke. Dan pertanyaan saya adalah, berapa jam tidur Anda semalam?
Udah diinget-inget dulu berapa jam ya? 5 sampai 6, 4, 6, 7, 6. Oke, 6,5. 4, 5, 6, 4 sampai 5, 6, 6, 6. Dari jam 10 malam sampai jam 5. Mantap, Pak. Puas kayaknya. 4 sampai 5, 5 sampai 6, 5. Lagi, saya masih nunggu. Ada yang belum tidur? Kali aja. 6 jaman lah. Ada yang belum tidur kali? Kalau ada nggak apa-apa loh, Pak. Nggak ada yang nyala-nyalain. Saya cuma nanya doang. Dan berikutnya saya mau ngecek kalau di rata-rata 3 hari ke belakang. Berapa jam sih jumlah jam tidur Anda selama 3 hari aja? Nggak usah lama-lama. 3 hari aja ke belakang. Berapa jam rata-rata? 5 sampai 6, 5 sampai 6, 7, 5, 7, 8, 5, 4, 5, 4 sampai 5, 5, 6, 6, 7, Iya, Ki. 7, 4, 5, 6, 7, cuma bicara aja. 6, 7, 7, 6 lagi. Ada lagi? Baik. Sambil menunggu respon-respon yang lain, Bapak Ibu yang saya hormati, 7 sampai 8 luar biasa. Saya cuma nanya 2 pertanyaan. Apakah sudah sarapan? Dan ternyata masih ada yang belum. Dan seberapa lama Anda tidur semalam, dan juga rata-rata jumlah jam tidur Anda semalam. Saya cuma nanya 2 pertanyaan terkait dengan sarapan sama terkait dengan tidur. Apa sih maksudnya? 2 hal itu sebetulnya termasuk dari 2 perilaku sehat yang perlu kita perhatikan betul-betul. Perilaku sehat itu sebetulnya sesuatu yang kita tabung. Sesuatu yang kita lakukan untuk mencegah kita terkena penyakit di masa yang akan datang, atau untuk mempertahankan kondisi sehat yang kita sudah punya. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut di kegiatan ini pasti udah tahu bahwa never skip breakfast gitu ya. Kalau lunch itu biasa dibanyakin. Nah, kurangin deh tuh makan untuk makan malam. Kemudian tidur. Rata-rata manusia idealnya punya 8 jam sehari idealnya, tapi itu ideal banget. Yang saya juga sangat pahami, mungkin di masa sekarang susah. Masa kemarin-kemarin aja nggak pandemi susah, sekarang lebih susah lagi. Kenapa? Karena waktu kerja jadi panjang, gitu ya. Kita udah capek meeting, udah capek lihat laptop, udah capek ngetik terus-terusan, refreshing kita ngapain? Lihat laptop lagi, buka YouTube misalnya gitu. Akhirnya tambah panjang lagi jamnya. Jadi 2 itu aja sebetulnya adalah hal-hal yang sederhana banget kan ya, udah rutinitas dari mulai kita lahir, kita pasti tahu kita akan makan rutin dan istirahat juga rutin. Tapi ternyata gak gampang-gampang amat buat dicapai gitu ya. Baik itu hanya tidur, hanya tanda kutip, dan juga hanya sarapan. 2 hal itu aja ternyata masih banyak dari kita yang juga mungkin terlupa atau malah menunda. Atau memang dengan sengaja, ntar aja deh seperti misal tidur. Salah satu dari riset mahasiswa saya nanti ada tentang tidur, kita lihat bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang baik, ternyata memang dari hal sederhana saja yang sudah kita lakukan sejak kecil, perilaku sehat nggak gampang-gampang amat buat kita tunjukin. Mari kita lihat tentang riset di berbagai belahan dunia sampai hari ini gitu ya, terkait dengan dinamika perilaku sehat terkait COVID-19. Tiba-tiba saya mute. Saya akan angkat beberapa saja dan saya bikin dalam kelompok-kelompok tematik, karena kalau saya mau ulas satu-satu panjang, mungkin bukan sifatnya sharing tapi sifatnya diseminasi kali ya. Jadi saya bikin beberapa kelompok aja. Pertama, kelompok anak sekolah. Anak sekolah itu dari mulai playgroup, kelompok bermain, sampai dia selesai SMA gitu ya. Nomor 1 udah pasti penggunaan internet jadi berlebih. Ya, mereka mesti sekolah online, browsing online lagi. Kalau dulu mungkin di sekolah tatap muka, ya tatap muka lah dia, tapi kemudian dia browsing di rumah baru deh akses internet. Tapi sekarang enggak. Akibatnya banyak dari mereka yang mengalami peningkatan waktu di depan layar. Kita nggak usah bahas panjang-panjang tentang dampaknya buat mata, buat postur tubuh, dan lain sebagainya. Itu udah pasti gitu ya. Tapi secara umum itu yang terjadi. Apalagi gangguan kesehatan mental. Banyak kan, seperti misalnya orang tua yang sulit menemani anaknya jadi stres. Gimana cara saya bisa sekolah dengan kayak gini? Saya nggak ngerti gitu ya. Kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, mungkin ya paling nggak saya sendiri deh ya. Kalau saya mesti ngerjain rumusan soal matematika dasar kayak waktu SMA dulu sendirian gitu ya, nggak didampingi benar-benar sama guru, mungkin saya milih untuk udah deh berhenti aja sekolah kali gitu ya. Padahal gurunya mungkin masih ada deket saya. Tapi sekarang lebih susah lagi. Kenapa? Karena sistemnya tidak bisa ditanya langsung dengan gurunya. Kita nggak bisa access at any time kepada guru atau orang yang mungkin bisa menjadi sumber bantuan kita.
Ya, tentunya sumber bantuan kita yang pertama untuk anak-anak adalah pasti orang tua. Sekarang orang tua juga kerja di rumah, misalnya kayak gitu. Waktunya terokupai untuk pekerjaan, anaknya masuk malah jadi pengganggu. Kusut kan? Kusut. Akibatnya juga jadi gangguan psikosomatis. Saya menemukan cukup banyak kasus cemas banget karena seorang anak ya, cemas banget karena deadline udah deket, tapi dia belum bisa ngerjain. Sementara sekarang dengan pengumpulan yang versi katakan pakai Google Classroom lah gitu ya, atau sifatnya online, jadi udah strict banget waktunya. Anak jadi amat sangat tahu, saya udah deket banget sama deadline tapi saya belum ngumpulin gitu ya. Sementara mungkin ketika lagi tatap muka di sekolah dulu masih ada kans buat nyontek misalnya. Lihat dong pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi baru nyampe sekolah, lihat dong kerjaan kamu kayak apa. Coba deh aku coba bikin utak-utik sendiri, masih bisa, masih mungkin. Sekarang kayak gitu-gitu jadi lebih sulit. Ya, psikosomatis jelas terjadi dan macam-macam deh penyebab dan juga manifestasinya. Ini nggak enak, peningkatan kekerasan pada anak gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin dari Anda ada yang juga menemani anaknya sekolah gitu ya, yang mungkin usia TK dan SD. Saya nemani anak saya TK online juga. Dan kadang-kadang bisa spill tuh, kedengeran di komputer kita gitu ya, orang tua yang menegur anaknya atau berkata-kata yang nggak pas gitu ya, yang sifatnya mungkin ngingetin anaknya, tapi begitu kita dengerin bareng-bareng gitu, ya ampun kok gini amat. Terjadi tuh ya, dan nggak cuma 1-2 kali, itu cukup banyak. Dan itu hanya pas lagi sekolah aja, tapi pas lagi nggak sekolah, misalnya anaknya udah selesai sekolah, ibu bapaknya mesti bekerja dan katakanlah nggak punya sistem support yang lain lagi, anaknya jadi mesti diem lah gitu. Kalau dia badung sedikit ditegur lah, tegurnya mungkin juga nggak gampang karena orang tua juga stres banget dengan pekerjaannya. Anything, banyak banget. Itu temuan dari kelompok tentang anak sekolah. Kita lompat ke kelompok berikutnya, yaitu usia produktif. Pada mereka terjadi gangguan work-life balance gitu ya. Tapi terutama terjadi pada tahun lalu sih, 2020. Lucunya 2021 udah mulai menurun. Mungkin juga karena sudah banyak yang mulai work from office lagi, mungkin, I don't know. Atau mungkin memang kita sudah adaptasi. Kita manusia kan pasti bisa beradaptasi gitu ya. Jadi kemudian mulai menemukan lagi. Yang tadinya mungkin katakan dapat WhatsApp terus-terusan mesti dibales tahun lalu nih, sekarang jadi tahu yang ini nggak usah, yang ini balas, yang ini ntar aja, yang ini nggak perlu, dan lain sebagainya. Udah mulai ngerti cara mengakali hidup, tanda kutip. Nah, ini sudah pasti pola tidur dan kualitas tidur gitu ya. Ini terganggu banget sebetulnya gitu. Ada yang jadi terpaksa kerja di lebih panjang, jadi sampai malam, jadi nggak tahu lagi batasan kapan mesti kerja, kapan mesti istirahat. Wah, kacau deh gitu. Dan mungkin justru ada lagi yang karena seneng banget gitu ya bekerja dan bisa di rumah, jadinya over excited dan ngabisin waktu lebih panjang buat bekerja. Konsumsi alkohol saya nggak tahu di Indonesia, tapi ini saya menemukan dari riset yang di dunia secara global ya. Konsumsi alkohol jadi naik, mungkin sifatnya lebih untuk menenangkan diri. Gangguan kesehatan mental iya, karena ya siapa sih yang suka di kerangkeng di rumah gitu ya. Meskipun di rumah sendiri kadang-kadang kita kan perlu ngerasa refreshing gitu. Meskipun senyaman-nyaman di rumah, adalah 1-2 kali kita pengen cukup bentar deh cari suasana baru, menyegarkan lagi isi pikiran dan juga hati. Nah, baru kemudian segar balik lagi ke rumah dan bekerja lagi. Terjadi itu gangguan kesehatan mental seperti anxiety, depresi juga ada, burnout, boredom, dan lain sebagainya terjadi. Lalu kebiasaan merokok, ada lagi yang meriset bahwa terjadi tuh orang-orang yang tadi udah berhenti ngerokok lagi, gitu ya. Lagi-lagi, mostly reason mereka adalah mematikan kebosanan, gitu ya. Udah bosan banget nih ngapain? Ya udah ngerokok deh, gitu. Ini kita baru ngomongin orang-orang yang masih cukup bisa komitmen untuk stay di rumah ya. Buat yang lain lagi, nggak tahu deh. Pola dan nafsu makan, gitu deh. Makan setiap saat, capek tinggal ke kulkas, ataupun tinggal pencet. Ya, coba siapa yang sini dikit-dikit pencet, itu tuh pencet makanan online gitu ya. Silakan angkat tangan, saya angkat tangan. Gitu ya. Jadi terjadi peningkatan juga atau perubahan pola dan nafsu makan. Sementara itu di sisi lain, ternyata pada cukup banyak temuan keinginan orang untuk berolahraga di masa 1,5 tahun ini meningkat. Di Indonesia paling enggak kita melihat adanya fenomena-fenomena ya misalnya lari-lari virtual gitu ya. Itu kita masih ngomongin di rumah aja nih, lari virtual. Terus juga ada
kegiatan bersepeda juga virtual dari rumah pakai laptop buka dan seterusnya. Meskipun kita juga tahu ada yang memang berkumpul bersepeda bareng-bareng rame-rame gitu ya, atau yang juga jadi bunyi nih belakangan ini adalah hiking gitu, hiking sehat gitu, hiking dengan prokes ketat, berlima, berenam atau bersepuluh bareng-bareng ke curug ini, curug itu banyak banget. Siapa yang udah pernah gitu misalnya ya. Jadi nggak semua negatif, ada juga hal-hal positifnya gitu ya. Salah satunya pada usia produktif adalah keinginan untuk berolahraga. Sementara pada lansia, kesepian menjadi sebuah isu yang semakin kental. Ini terkait dengan pembatasan, ya, pembatasan sosial dan pembatasan fisik yang kita jadiin alasan misalnya untuk mudik, gitu ya. Kan orang tua di luar daerah, di luar Jakarta sana, kita udah lama nggak ketemu, kita pengen ketemu, gitu ya. Ya, sementara nggak bisa, gitu. Misalnya sementara tahu bahwa itu tuh berbahaya. Pada beberapa lansia, nggak beberapa sih, Mbak Hanum mungkin bisa koreksi saya, terjadi itu peningkatan kasus kesepian dan gangguan kesehatan mental artinya. Akhirnya, ketakutan juga ada karena support system mereka juga jadi berkurang atau jadi sulit diakses. Dan semua ini membuat peningkatan simptom kecemasan dan depresi menjadi lebih tinggi. Terjadi juga penurunan kualitas tidur gitu ya. Pada lansia kan salah satu hal pentingnya adalah support. Ketika support menjadi lemah, maka kemudian ya mereka jadi mengalami kesulitan untuk kemudian saya mesti ngapain ya gitu. Katakan ketemu atau ada pengajian, geng keluarga, sekarang jadi susah gitu. Jadi terus mereka nggak punya pelampiasan tentang apa yang bagusnya mereka lakukan. Pada lansia yang cukup beruntung bisa terbantu misalnya dengan anak-anak yang memfasilitasi mereka dengan komputer dan melatih mereka untuk menggunakan Zoom misalnya gitu. Pada yang enggak, habis deh. Ya, jadi kemudian juga ada keterbatasan aktivitas di keseharian yang membuat mereka jadi mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Mari kita lanjut lagi. Oh ya, dan ini semua adalah penulisan tematik dari lebih dari 70 artikel terkait COVID-19 yang publikasi tahun 2020 sampai 2021. Sekarang sudah banyak banget, kita tinggal searching dimanapun itu website yang menyediakan artikel jurnal, pasti ketemu. Baik, kita lanjut. Masihkah relevan kita menggunakan health belief model di tahun ini atau di dalam situasi ini untuk memahami pandemi? Jawabannya adalah masih. Health belief model itu adalah sebuah model yang menyediakan cara kita berpikir, cara kita menganalisis mengapa sampai seseorang mau untuk melakukan sebuah perilaku sehat. Yang pertama ada perceived susceptibility. Apakah saya rentan terkena penyakit X? Dalam hal ini kita langsung bilang aja COVID-19. Apakah saya rentan? Kalau saya rentan, maka saya akan melakukan banyak hal untuk mencegah saya. Yang kedua, perceived benefit. Apakah perilaku X saya ini dapat mencegah saya terkena atau contracted dengan COVID-19? Kalau saya merasa iya nih, misalnya saya banyak olahraga sendiri, saya jadi lebih imun, saya lebih kuat, saya akan melakukan itu. Ya. Berikutnya self efficacy. Apakah saya bisa melakukan perilaku X? Katakan misalnya pergi ke kantor dengan prokes yang kuat banget, pakai masker lengkap, pakai hand sanitizer cukup, nggak bicara, nggak makan bareng-bareng dan lain sebagainya. Kalau saya yakin, maka saya akan bisa. Gitu. Dan berikutnya ada perceived severity. Apakah saya akan sakit parah kalau saya kena? Cek saya punya comorbid atau enggak. Gitu ya. Kalau saya tahu saya punya comorbid, oke. Tapi kalau saya enggak, mungkin nggak apa-apa masih nongkrong-nongkrong. Nah, itu tuh kita mulai lihat tuh, kenapa sampai orang masih ada yang nongkrong, masih ada yang, ya udah tahu COVID-19 itu tersebar melalui udara, melalui droplet, melalui ini juga ada nih gitu sekarang ya, cuman mungkin load-nya tidak tinggi. Tapi kemudian dia merasa, enggak, I'm fine, I'm okay. Mungkin severity-nya atau perceived severity-nya dia merasa rendah banget. Ada barrier kemudian. Apakah menurut saya pakai masker, pakai hand sanitizer itu sulit atau enggak? Susah nggak sih buat saya sampai di kantor saya cuci tangan? Susah nggak sih buat saya sampai di kantor misalnya saya makan bawaan di rumah sendiri aja? Kalau susah, maka nggak akan terjadi itu perilakunya. Tapi kalau menurut saya gampang, maka saya bisa tuh menjunjung 3M atau 5M. Dan cues to action. Apakah saya perlu pengingat tutorial atau pemicu untuk membuat saya jadi melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks COVID-19, si health belief model ini mencoba untuk menjelaskan tentang perilaku 5M atau 3M. 5M aja deh, udah kita bahas gitu aja ya. Yang sifatnya adalah untuk mencegah kita tertular coronavirus yang membuat kita akan terinfeksi COVID-19. Baik. Nah, tentunya sebagai sebuah lab di fakultas yang menyediakan sebuah pendidikan, ada payung-payung penelitian yang kami bangun.
Ini yang pertama, yaitu dari riset yang dari payung pertama yang ada di sini, yaitu ada Howard Ricardo, Nadifa, Fania, dan Bunga Rani, semua ada di dalam partisipan. Nanti juga mereka bisa sharing tentang riset mereka. Tapi di sini mereka minta saya untuk sharing dulu gitu ya. Atau kalau kalian mau sharing juga boleh. Sekarang saya sharing dulu biar ringkas, nanti kemudian silakan kita tanya jawab bersama-sama. Yang pertama, ada kita ngomongin soal tidur. Tadi ya saya udah janji kita ngomongin soal tidur, tentang bedtime procrastination. Terjadi nggak sih bedtime procrastination? Saya nanya sama Bapak Ibu dulu deh, tolong jawab di chat box. Terjadi tidak pada Bapak Ibu bedtime procrastination? Yaitu perilaku menunda tidur di waktu yang rasanya cukup, padahal tahu besokannya ada sesuatu yang memang harus kita persiapkan. Katakan saya misalnya hari ini saya mau presentasi, semalam saya malah begadang, malah lihat-lihat YouTube segala macam. Ya, terjadi ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, lucunya, dan saya juga nggak tahu, ini belum ada riset lebih lanjutnya, ini terjadi sebetulnya justru karena kita merasa, aduh saya pengen sesuatu yang lebih menyenangkan nih. Subjective well-being kita rasanya kita nggak cukup oke. Yaudah deh, saya cari sesuatu dengan melakukan sesuatu. Atau yang gini deh, habis buka laptop nih, katakan berapa? Jam 11 malam, oke udah cukup. Waktunya saya tidur, saya bekerja besok aja. Ya, saya tutup semua file, saya save, saya tutup laptop saya cuci kaki, sikat gigi, bersih-bersih, naik tempat tidur, angkat handphone, buka Instagram. Siapa yang gitu? Coba tulis chat box. Saya juga kok. Gitu ya. Jadi, aduh, bedtime procrastination itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Dan di masa sekarang ini, di mana pelampiasan kita jadi nggak terlalu bervariasi, artinya gini, tidak bervariasi dalam bentuk yang non-digital, maka bedtime procrastination bisa menjadi banyak. Selesai dari kerjain ini itu di pekerjaan, udah niat kita mau tidur, kita buka Netflix. Atau kayak tadi, kita buka Instagram. Nggak selesai-selesai gitu ya. Dan sebetulnya bedtime procrastination itu kan berbahaya. Kalau misalnya memang durasi dan kualitas jadi pendek. Kenapa? Kanker, stroke, obesitas, diabetes, hipertensi sudah mengancam di depan kita. Apalagi kalau kita melakukannya rutin. Apalagi kalau plus pakai minum-minuman yang kafeinnya tinggi misalnya gitu. Besokannya biasanya kita akan mengalami masalah konsentrasi dan memori. Nanti saya minta sharing Bapak Ibu ya dengan pengalamannya ya di sini di dalam sesi tanya jawab nanti. Lalu tingkat kesejahteraan individu dan kesehatan juga jadinya jadi rendah. Kenapa? Kita nggak segar bangun pagi-pagi. Tentu ini terutama kalau misalnya besokannya kita ada kegiatan yang juga cukup padat misalnya gitu. Nah, kekurangan waktu tidur antara lain salah satunya adalah bisa menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan diri. Yang repot kalau terjadi pada anak-anak usia produktif atau sekolah. Kalau kita pada usia yang sudah bekerja, ya udahlah kita masih bisa kendalikan lagi. Tapi yang repot kan kalau pada anak sekolah. Mereka besok harus sekolah sementara mereka capek, nggak segar dan seterusnya. Akhirnya menjadi sebuah efek domino, ya. Dan temuan dari riset ini memang terjadi, memang betul-betul ada penundaan waktu tidur ini atau bedtime procrastination ini. Memang risetnya dilakukan pada dewasa muda, gitu ya, dan 18 sampai 25 tahun, remaja akhir sampai dewasa muda terjadi kok, memang ada di Indonesia ini, gitu ya. Meskipun memang kita tidak lakukan perbandingan sebelum dan sesudah pandemi. Jadi hasilnya memang ada 278 orang Jabodetabek, 143 mahasiswa, 103 pekerja. Kita pakai BPS atau Bedtime Procrastination Scale dan juga SWL. Satisfaction with Life Scale, gitu ya. Jadi memang betul ada, gitu ya. Dan jelas penundaan waktu tidur menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan individu dan sebaliknya, vice versa. Meskipun analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nggak ada bedanya sebetulnya antara pekerja sama mahasiswa sebetulnya dalam perilaku penundaan waktu tidur, gitu ya. Itu riset yang pertama. Kita lanjut yang ke yang berikutnya. Yang kedua, yuk kita lihat sekarang. Kenapa sampai orang tadi kita pakai model HBM tadi sampai benar-benar mau taat sama prokesnya gitu ya. Ya kan, prokes kan bukan cuma yang penting dengan prokes ketat gitu. Udah, tapi ternyata masih di kegiatan masih ngobrol-ngobrol juga, buka masker dan sebagainya. Itu buat apa? Health Belief Model mencoba menggambarkan atau menjelaskan kenapa sampai orang mau melakukan suatu perilaku yang mencegah dirinya dari sakit yang lebih berat, dalam hal ini COVID-19. Dan dalam riset yang ini kami ingin melihat apakah ada hubungan nih antara perilaku pencegahan dengan HBM sebetulnya ya, dan juga perceived social support atau dukungan sosial yang dipersepsikan. Ada nggak sih hubungannya? Beberapa alat ukur sudah ditulis di sini, HBM HBM dari Shahnazi dan juga perceived social support dari Zimat et al. 1988. Apa tuh hasilnya?
Nah, hasilnya iya. Jadi pada dua yang besar nih, perilaku promosi kebersihan seperti misalnya cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, ya saya memang akan lebih rajin kalau saya yakin saya bisa. Artinya self efficacy yang berperan di sini dan tidak ada halangan. Yang kedua artinya perceived barrier-nya juga rendah. Kalau yang satu tinggi self efficacy-nya dan perceived barrier-nya rendah, ya saya akan melakukannya. Atau katakan misalnya kalau saya mesti pergi ke kantor, saya lihat di sana, oh kantor udah nyiapin di tempat cuci tangan, atau oh kantor udah nyiapin nih bilik-bilik yang lebih tertutup lagi, maka ya saya akan bisa tuh melakukan prokes dengan cukup baik. Misalnya seperti itu. Hasil yang kedua, saya akan lebih sering menjaga jarak atau stay at home kalau saya merasa perilaku itu bermanfaat. Tidak ada halangan atau mudah dilakukan, dan saya merasa keluarga mendukung saya. Ini menarik buat saya, dan mungkin buat Bapak Ibu bisa membantu menggambarkan kenapa sampai orang masih banyak yang nongkrong-nongkrong. Justru ketika support keluarga dipersepsikan kuat, orang akan lebih mau untuk tinggal di rumah. Dan ketika support dari teman-teman kuat, justru perilaku stay at home jadi turun. Silakan, seru kan lihatnya. Jadi itu tuh yang didapetin dari riset yang ini nih, bagian yang ini nih. Begitu kita tahu kita banyak teman, kita banyak koneksi segala macam, disitulah kita justru akan saya lebih rendah kemauan saya untuk menjaga stay at home. Ada yang mungkin mengalami perilaku serupa atau melihat fenomena serupa bisa juga. Jadi ini regresinya bisa di sini, self efficacy dan persepsi halangan menjadi kontributor terkuat untuk mempromosikan kebersihan. Tentunya yang persepsi halangan berhubungan terbalik, sementara self efficacy berhubungan lurus. Dan untuk kontak sosial ada perceived benefit, ada perceived barrier, self efficacy juga keluarga dan teman yang kuat memprediksi. Tapi keluarga dan teman inilah tentang bagaimana dukungan keluarga dan teman ini yang betul-betul akan menentukan seseorang mau menjaga diri dari kontak sosial atau enggak. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Ya, dan hasil riset berikutnya, keys to action, apakah kita perlu diingetin gitu ya, atau kita ngeliat sign-nya baru kita pakai masker gitu-gitu. Nah, temuan kami atau simpulan kami belum kita analisis lebih lanjut lagi gitu ya, karena memang baru selesai juga. Kami menemukan sebuah fenomena bahwa begitu gencarnya kampanye di berbagai media selama setahun membuat individu jadi desensitized. Udah biasa. Ya kayak kalimat itu aja. Yang penting dengan prokes yang baik gitu. Akhirnya itu hanya sebuah gimmick. Dan desensitisasi ini akhirnya mengurangi efektivitas dari pesan yang mau disampaikan, yaitu ketat dan lain sebagainya. Saya nggak ngomongin soal politik di sini gitu ya, meskipun mungkin ada yang tergelitik, aduh ini kayak ngomongin politik banget nih, banyak banget jargon jadinya nggak jadi apa-apa. Yes, tapi saya nggak ngomongin politik, mungkin itu bisa jadi bahasan berikutnya, tapi itu salah satu contohnya. Berikutnya, pengaruh faktor psikologis, ini yang belakangan nih, faktor psikologis, sikap terhadap vaksin dan persepsi risiko COVID-19 terhadap perilaku vaksinasi kelompok usia dewasa muda. Nah, ini riset yang ketiga dan keempat, 3 dan 4 gabung jadi satu. Pada 214 partisipan usia dewasa muda, gitu ya, kami lakukan riset tentang faktor psikologis dan juga sikap terhadap vaksin. Kita mau lihat nih intensinya, iya atau enggak mereka usia muda ininya untuk menjalani vaksinasi. Ini metodologinya, kategori ada 4 yang kita pakai, Google Forms sebagai media bentuknya gitu ya, dan lain sebagainya. Faktor psikologis pakai 5C, sikap terhadap vaksin ada VAX, ada persepsi risiko, dan vaccination behavior itu ada di situ. Ada beberapa yang kami adaptasi, ada yang memang kami sadur langsung. Dan 35,3% itu faktor psikologi lah ya yang menentukan sikap terhadap vaksin dan juga persepsi risiko COVID-19 ini. Intensinya tuh ya 35,3% dan 64 disebabkan oleh faktor lainnya gitu ya, selain yang 3 ini tadi. Jadi sejumlah 35,3% mereka melihat atau mereka memiliki intensi untuk vaksin ya disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi ini ya, faktor psikologis, sikap, dan persepsi risiko. Yang signifikan apa memengaruhi mereka untuk mau atau berintensi untuk divaksin? Antara lain confidence dan collective responsibility, perceived likelihood of infection, dan perilaku vaksinasi. Apa sih maksudnya? Misalnya confidence. Confidence itu kalau si sampel inilah ya, kita nggak bicara populasi, kalau si sampel atau kalau si orang ini ngerasa bahwa memang benar kok vaksin ini ada, memang benar kok vaksin efektif, memang benar kok pemerintah sudah menjamin, maka dia most likely akan mau divaksin. Yang kedua,
Kalau dia punya collective responsibility, artinya saya punya tanggung jawab secara kolektif. Gini loh, saya tuh divaksin bukan buat saya aja, tapi juga buat orang lain. Gitu tuh. Kalau dia punya skema itu di kepala dia, itu menjadi salah satu penguat untuk melakukan untuk melakukan atau menerima vaksinasi COVID-19. Lalu perceived likelihood of infection. Kalau emang saya kayaknya rentan banget nih, katakan misalnya yang bekerja mesti bolak-balik pakai kendaraan umum. Rentan banget kan? Begitu ada dibuka, nih kan sekarang jadi banyak dibuka nih, ada bahkan setahu saya apa sih? Senayan City kalau nggak salah kemarin saya dapat WA-nya membuka juga vaksinasi. Siapa yang mau silakan daftar. Kalau ternyata memang pesan tersebut sampai ke seseorang yang dia rasa saya rentan loh nih infeksi gara-gara saya mesti bolak-balik pakai kendaraan umum, nggak mungkin saya pakai kendaraan pribadi misalnya gitu, atau model bekerja dia mau nggak mau mesti ketemu sama orang, katakan dia sales, ya itu akan meningkatkan intensi dia untuk divaksin dan ya pelaku vaksinasi sendiri. Dan yang terakhir adalah riset mengenai konten poster terhadap intensi social distancing. Ya, ini sebuah experimental study dan ternyata hasilnya saya persingkat saja, tidak terdapat perbedaan skor intensi soal social distancing yang signifikan antara 3 kelompok itu. Jadi ada 3 model konten nih, instruksinya netral, ada orang-orang yang bisa kita identify dan juga transmission rate, kita ngomongin soal rata transmisi virusnya. Jarak dan kemungkinan tertular karena jaraknya tadi itu. Akhirnya sama seperti riset yang tadi, terjadi sebuah desensitisasi, tapi memang dapat disebabkan sih, belum kita simpulkan secara firm bahwa itu penyebabnya. Bahwa ketika memang kita sudah terlalu terbiasa melihat pesan yang sama berulang-ulang, kita tidak lagi menjadi punya full concentration ya, atau kita punya efek yang sama deh. Seperti kita melihat pesan pertama kali, oh udah sama, oh ya udah gue udah tahu, selesai. Tapi terus lupa, gitu ya. Dan lupa ini kan faktornya di belakangnya banyak lagi seperti yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Baik, dan itulah tadi yang bisa saya paparkan dulu sementara untuk bagian yang ini, sebelum kita lanjut dengan mendengarkan salah satu dari anggota tim kami yang juga seorang survivor COVID. Saya kembalikan dulu pada moderator. Terima kasih banyak, silakan Mbak Keka. Terima kasih banyak atas pemaparan Mas Iman yang sangat komprehensif dan membuka pikiran. Banyak transformasi kehidupan yang terjadi sejak pandemi ya. Berdasarkan paparan Mas Iman, diketahui bahwa pandemi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap baik psikologis maupun seperti relasi sosial dan pekerjaan pendidikan seseorang dari kelompok usia anak-anak hingga lansia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko negatif tersebut, tadi kita pahami bahwa adalah melakukan perilaku sehat, seperti sarapan, tidak menunda waktu tidur, maupun menjaga relasi sosial. Dalam memahami pandemi, Mas Iman tadi sudah menjelaskan bahwa perlu menggunakan health belief model, yang diantaranya meliputi persepsi terhadap kerentanan dan keparahan suatu penyakit, juga terkait dengan efikasi diri dan persepsi terhadap hambatan dalam melakukan perilaku pencegahan. Ditemukan juga bahwa intensi vaksin dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti kepercayaan terhadap vaksin dan rasa tanggung jawab bersama, maupun juga sikap terhadap vaksin dan faktor resiko. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk memastikan bahwa mic atau audio sudah dalam keadaan mati selama acara, sampai dengan seksi akhir yaitu tanya jawab. Berikutnya, kita akan memasuki sharing session dengan Mas Iman dan Mas Edo. Mas Edo ini panggilan akrab dari Dr. Phil Edo Sebastian Jaya, MPC Psikolog. Kepada Mas Iman, dipersilakan kembali. Terima kasih Mbak Keka. Dan berikut ini memang agak berbeda ya di sesi kali ini. Saya pengen ajak sharing nih Mas Edo nih di sini. Boleh di spotlight kah? Jadi biar dua antara saya dan Mas Edo di sini. Baik, Mas Edo bagian dari kami juga, sama-sama dosen di Fakultas Psikologi, dan kali ini kita ngobrol sedikit sama Mas Edo. Mas Edo, selamat pagi. Pagi Mas Iman. Pagi Mas Edo. Mas Edo, kita langsung aja ya. Udah pernah kena COVID-19 kan, Mas? Sudah 1 kali. 1 kali, nggak mau 2 kali kan ya? Mas, harapannya apa yang dirimu rasain saat apa yang dirimu rasain waktu kena tuh? Boleh nggak kami diceritakan dinamikanya, Mas?
Pertama-tama um, saya nggak nyangka itu COVID karena awalnya kayak masuk angin. Saya memang dari dulu itu suka masuk angin sampai kadang masuk angin kayak menggigil atau bagaimana karena suka kekurangan zat besi. Jadi awalnya saya nggak mikir ke COVID tentu. Cuman kebetulan karena semenjak pandemi ini, Mas, saya sedia termometer. Saya sengaja sediain termometer di rumah, jadi tiap kali kalau badan demam atau apa, saya langsung ukur. Nah, pas saya ukur, Mas, ternyata demamnya tinggi, yaitu di atas 37,5. Waktu itu 38 gitu, sampai beberapa jam kemudian naik ke 39. Nah, saya merasa, wah ini kok kayaknya nggak benar. Di kepala saya sebenarnya udah ada sih kemungkinan, waduh ini jangan-jangan COVID. Tapi terus terang masih agak denial saat itu, Mas, karena kayak, masa sih saya COVID dan masih Ada juga tuh ya punya banyak denialnya tuh takut. ya. Ada. Hmm. Beda kalau kita sendiri yang kena sama orang lain yang kena ya. Itu dia. Yes. Jadi itu menjadi cerminan buat kita semua. Hati-hati ya, sekalipun kita juga mungkin mempelajari ini sebagai orang-orang yang belajar psikologi, tapi ternyata begitu kita kena, kita langsung tiba-tiba berubah jadi pasien gitu ya Mas Edo ya. Oke, terus gimana lagi? Langsung deh, saya banyak penjelasan kenapa saya nggak COVID dan saya nggak perlu tes PCR. Banyak penjelasan teoritis. Yes. Jadi dinanya banyak banget. Itu yang terjadi juga pada banyak orang. Apalagi misalnya yang kaum muda, saya kan masih muda, saya kuat, saya gini, saya nggak gitu-gitu. Tapi kita lupa bahwa ya itu ada di mana-mana dan dia bersifat melalui udara gitu. Yang kita mungkin lengah sedikit, kita buka sedikit, kita minum tengah jalan, pinggir jalan, set tutup lagi, di belakang kita lupa ada yang bersin jebrus, kena aja kita gitu misalnya. Itu yang kita setiap kali kita mungkin lengah. Mas Edo, boleh terus lanjutin lagi gimana pas proses lagi sakitnya? Nah, ya akhirnya saya tes PCR, terus kemudian positif karena saya juga tes karena dimotivasi oleh teman. Kayak udah tes PCR aja lah, udah cancel seluruh praktek kamu, pasien kamu hari itu, udah nggak usah praktek aja. Jadi fokus istirahat, tes PCR gitu. Terus tes PCR akhirnya positif, ya udah deh langsung saya ya minum obat, telepon puskesmas terdekat, ngelapor kalau saya positif COVID supaya tercatat isolasi mandiri dan kasih tahu orang-orang yang pernah saya kontak. Dan dirimu isolasi mandiri aja tuh ya. Nah Isolasi ini yang kayaknya juga bisa kita bagi ini. Baik buat kita sendiri maupun nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini untuk kemudian bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dinamika psikologi sebagai pasien COVID-19 itu gimana, Mas? Ya, awalnya kan denial, terus PCR pas positif, sebenarnya Mas paling enggak 40% atau 50% dalam diri itu masih denial walaupun ngelihat tulisannya POSITIF. Kalau Kubler-Ross tuh masih tahap denial tuh ya. Iya, kan kita kan di psikologi belajar testing, kan ada accuracy. Bisa aja saya di orang ke-1 dari misalnya di accuracy 99% kan bisa aja saya orang ke-1 tersebut gitu. Jadi saya masih kayak ada mikir apakah perlu tes lagi, jangan-jangan nih false positive. Tapi ya karena juga udah lemas jadi nggak sempet lah mikir sana, udah demam tinggi begitu misalnya jeblak tidur aja. Jadi ya udahlah, jadi akhirnya saya anggap positif aja daripada mikir-mikir sebenarnya negatif, terus kalau ternyata positif terus menularkan ke orang lain kan nanti saya disalahin. Oke, nah saya juga menemukan di beberapa riset ada 3 tema utama. Sayangnya saya nggak nyatet, tapi tema utama pasien COVID itu adalah ketakutan akan ketidakpastian. Yang kedua, salah satunya lagi adalah kesendirian. Apakah itu terjadi pada dirimu, Mas Edo? Iya. Untuk ketakutan ketidakpastian kebetulan tidak begitu terlalu signifikan di saya karena demam tinggi banget sampai lemas terus jadi nggak bisa apa-apa, jadi bisa minum dan makan aja udah syukur, jadi nggak sempat takut.
Jadi benar-benar udah ya udahlah ya udah pasti gitu ya, udah nggak ada bantahan lagi gitu kan? Iya, udah survival mode aja. Mode. Now how about feeling about isolated gitu? Betul terjadikah? Iya, ya karena kan cukup lama ya. Standarnya kalau nggak salah 14 hari. Kebetulan saya simptomnya hilangnya cukup cepat. Mungkin juga karena sudah vaksin 2 kali, vaksin 2 dosis. So Jadi, another example of udah vaksin dan tetap kena ya? Iya, 7 hari dari dosis kedua PCR positif. Oke. Jadi, tapi cukup cepat, kayaknya demam saya hilang dalam waktu 3-4 hari. Tentu dengan obat. Terus juga tidak ada simptom lainnya seperti long COVID, seperti fatigue, kehilangan penciuman. Itu aman. Oke, nah sekarang mengetahui bahwa dirimu udah selesai, udah lewat gitu ya. Apa yang berubah nih? Apa yang berubah dirimu menjalani hari-hari setelah kena COVID? Awal-awal, enggak deh, sampai sekarang ada beberapa tempat makan yang saya curigai, saya kenanya di situ. Semenjak kena COVID sampai sekarang belum saya kunjungi lagi, Mas, tempat tersebut. Oke. Sorry, tempat makannya tuh jadi dirimu makan di tempat, buka masker? Iya. Ya iyalah. Oke. Enggak, ada daerah makan yang saya curigai, itu saya dapatnya dari situ. Outdoor, tapi rame ternyata kayaknya. Ya, outdoor ya justru outdoor itu dia berterbangannya. Anyway, mau outdoor mau indoor ternyata bukan sebuah jaminan gitu ya. Jadi dan sudah terlalu banyak sebetulnya di area atau link yang dekat sama saya juga tertular karena makan gitu. Jadi itu contohnya udah terlalu nyata deh, baik klien yang saya tanganin maupun memang keluarga saya sendiri. Ada yang memang dia ketat banget, nggak pernah kemana-mana. Dia keluar gara-gara udah kangen banget teman-temannya, setahun nggak ketemuan di salah satu restoran di Kemang gitu ya. Terus dia buka masker, dia makan. Tapi pas lagi itu dia udah ngerasa kok kayak nggak enak ya situasinya. And then 7 hari kemudian dia demam PCR positif. Hanya 1 kali setelah 1 tahun nggak ngapa-ngapain, dia bersih beres, sekali aja dia makan dan buka masker, selesai semuanya. Dan beberapa contoh lain lagi yang sudah sampai meninggal juga nggak perlu saya ceritain di sini gitu, itu terlalu berat. Baik Mas Edo, thank you banget sharingnya buat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan riset kali ini juga bisa dapat sisi lain, nggak cuma tentang temuan-temuan riset saja, tapi memang betul-betul sebuah pengalaman nyata dari survivor yang juga seorang psikolog, yang juga seorang researcher gitu ya, yang juga seorang educator, tetap bisa kena juga gitu. Jadi sekalipun ternyata memang kita udah punya pengetahuannya, ternyata tidak ada jaminan sedikit pun tentang ini. Mas Edo, thank you banget buat waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan sesuatu dari yang tadi Mas Edo sudah sampaikan, apapun itu ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak Mbak Keika. Ya, terima kasih banyak Mas Iman sudah memandu, dan juga terima kasih atas kesediaan Mas Edo untuk menceritakan pengalamannya terkena COVID-19 kemarin. Awal mendapatkan diagnosis pasti memang ada perasaan sulit menerima ya. Dari sharing Mas Edo, isolasi mandiri memang memiliki tantangan, bisa menimbulkan kesepian, namun sangat diperlukan untuk bisa pulih kembali. Banyak informasi berharga yang kami dapatkan. Terima kasih kepada Mas Edo dan Mas Iman. Sebelum melanjutkan, saya ingin kembali mengingatkan tata tertib acara. Pertama, selama pemaparan materi berlangsung, peserta harap mematikan mic atau audio. Kedua, apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan melalui kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi tanya jawab. Ketiga, peserta yang mengikuti kegiatan via Zoom hingga akhir acara dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat akan mendapatkan e-certificate yang dikirimkan melalui email peserta yang sudah didaftarkan. Tidak terasa, kita sudah memasuki sesi ketiga, yakni pemaparan hasil riset oleh Ibu Latifah Hanum, MPsi Psikolog. Panggilan akrabnya adalah Mbak Hanum. Mbak Hanum merupakan dosen di Fakultas Psikologi sejak tahun 2013, dan sempat menjabat sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat
sebelum kemudian menjadi salah satu deputi di BPMA UI. Beliau telah memiliki publikasi di berbagai jurnal ilmiah, seperti Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, Sage Open Medicine, dan PLOS ONE. Beliau juga banyak menyusun modul di bidang psikologi kesehatan dan intervensi klinis yang telah tercatat dalam HKI. Sebagai psikolog yang bersertifikasi dari Ikatan Psikologi Klinis dan HIMSI, beliau berpraktik di Sauh Psychological Services. Jadi satu kantor ya sama Mas Iman. Beliau juga memiliki ketertarikan dalam bidang psikologi lansia dan keluarga, psikologi kesehatan, serta psikologi positif. Selamat siang, Mbak Hanum. Selamat siang, Mbak Keka. Kepada Mbak Hanum, dipersilahkan. Thank you. Makasih ya, Mbak Keka. Saya izin share screen. Oke, yang ini. Oke, apakah bisa dilihat layarnya? Sudah, Mbak Hanum. Sip. Thank you. Thank you juga jempolnya Mas Edo. Mudah-mudahan sekarang udah sehat ya. Oke, jadi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Psikologi untuk mempresentasikan sekaligus melaporkan juga hasil dari bantuan dana pengabdian masyarakat dari kegiatan saya yang berjudul Efektivitas Pendekatan Kognitif Behavioral Therapy atau biasa disebut CBT dalam meningkatkan self-esteem perempuan dewasa muda yang mengalami kesulitan dalam relasi romantis. Panjang ya judulnya. Ya, saya sendiri mungkin berbeda dari Mas Iman dan Mas Edo, saya dari kelompok riset studi keluarga di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, dalam pengembangan intervensi ini saya tidak sendiri karena ada tim yang membantu, dan sebetulnya orang-orang ini adalah yang paling banyak berkontribusi di dalam pengembangan intervensi ini. Mas Danis, yang pertama Chantyo Atindio Danisworo, tadi mungkin namanya terlihat di kelompok riset tetangga saya ini. Beliau sedang ada di Belanda. Nah, 4 orang yang akan saya sebutkan adalah 4 pionirnya mungkin dari pengembangan intervensi ini. Pertama ada Prawestri Bayu Utari atau biasa dipanggil UT, sudah menjadi psikolog di semester lalu. Anggita Hotna Panjaitan, Diajeng Tripatya, dan Olvidisha Arinda yang mudah-mudahan akan resmi menjadi psikolog di akhir semester ini. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan adalah kegiatan ini merupakan payung dari pengembangan intervensi yang kemudian dikelola oleh ke-4 orang di dalam tim saya ini. Nah, apa yang sebetulnya kami lakukan? Di awal studi, kami mencoba untuk melakukan studi awal dulu nih, preliminary study, terkait permasalahan apa sih yang dialami oleh para perempuan muda di usia emerging adult. Ada apa dengan mereka? Nah, ternyata setelah kami coba telusuri dari pengalaman nih, ada self-esteem yang terganggu. Nah, setelah coba ditelusuri lebih lanjut, kemudian kami menemukan ada beberapa masalah terkait penurunan self-esteem ini. Dan ternyata permasalahan itu rata-rata berasal dari berakhirnya hubungan romantis, walaupun tidak menutup mata dari subjek partisipan atau partisipan penelitian kami, ada pula yang memang sedari awal mereka sudah punya self-esteem yang cenderung rendah akibat adanya pola asuh, perundungan di waktu kecil atau remaja, sehingga akhirnya membuat mereka mengalami kesulitan untuk menjalin relasi, juga termasuk relasi romantis di dalamnya. Nah, bagi partisipan kami yang kemudian mengalami penurunan self-esteem akibat berakhirnya hubungan romantis, ada beberapa gejala yang kami highlight di sini. Pertama, mereka sulit untuk memaafkan diri maupun mantan pasangannya, dan pada akhirnya kan ini mengganggu kedamaian diri mereka juga gitu ya. Lalu ada juga yang merasa insecure, baik secara internal dirinya, bahwa saya kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya, maupun dari penampilan. Ngerasa tidak cantik, tidak menarik, dan lain sebagainya. Nah, tidak menarik dan tidak layak untuk dicintai. Lalu merasa ragu dengan kemampuan untuk bangkit setelah relasi romantis berakhir. Karena merasa nggak cukup baik mungkin ya, sehingga kayaknya emang saya layak di posisi yang sekarang gitu.
Nah, turunnya self-esteem di sini menyebabkan perempuan emerging adult akhirnya enggan untuk menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis. Tentunya saya tidak bisa menggeneralisir. Subjek preliminary study-nya hanya 400 orang dan mungkin tidak bisa digeneralisir ke seluruh populasi Indonesia misalnya. Jelas itu tidak bisa, tetapi dari 400 partisipan itu, ini yang bisa kami simpulkan bahwa self-esteem ini ternyata punya peranan yang cukup besar untuk bisa membantu seorang perempuan di tahapan emerging adult ini bisa untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, di dalam pengolahan data kami, akhirnya kami melihat ada 4 hal yang bisa di-highlight untuk kemudian menjadi landasan kami dalam mengembangkan intervensi untuk para perempuan emerging adult ini. Nah, yang pertama adalah self-disclosure, yang kedua positive body image, yang ketiga assertive communication, lalu yang keempat forgiveness. Karena tadi ya dilihat beberapa masalah yang di-highlight adalah mereka sulit untuk terbuka, sulit untuk melihat dirinya, dan sulit untuk merasa nyaman sebetulnya dengan dirinya. Nah, ini terkait dengan body image. Lalu kesulitan juga untuk bisa berkomunikasi, rata-rata biasanya menjadi lebih pasif, beberapa juga menjadi lebih agresif, tapi jarang yang kami temukan menjadi asertif terkait apa yang dirasakan. Lalu kesulitan untuk memaafkan, baik untuk diri sendiri maupun pasangannya, mantan pasangannya, maaf. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk mengembangkannya dengan pendekatan CBT. Kenapa? Karena dalam pemahaman kami, self-esteem ini juga dipengaruhi oleh cara pikir individu. Sehingga jangan-jangan nih ada belief-belief atau keyakinan yang memang maladaptif atau disfungsional, sehingga membuat partisipan di preliminary study kami itu merasa memang self-esteem-nya menjadi rendah gitu ya. Nah, dalam hal ini memang tujuan kami adalah mengubah belief yang maladaptif tersebut untuk menjadi lebih realistis, lebih sesuai dengan situasinya. Dan di dalam CBT ini juga terdapat proses modifikasi perilaku yang kami rasa perlu untuk membantu para partisipan kelak mengubah pola perilaku hariannya supaya menjadi lebih adaptif. Oke, preliminary study bisa saya skip dari penjelasan prosedur karena dari tadi sudah saya bahas. Nah, saya lanjut ke seleksi calon partisipan. Nah, dari 400 perempuan itu kemudian kami mencoba untuk mewawancara. Tentunya nggak 400-400-nya karena pasti ada yang nggak ngangkat, ada yang nomor telepon yang nggak bisa dihubungin, dan lain sebagainya. Tapi modalnya dari situ, dari 400 orang yang mengisi, kemudian kami mencoba melakukan wawancara, dan kemudian nanti secara sesuai dengan hasil wawancara, diagnosis yang ditentukan, misalnya kita melihat bahwa dia punya masalah dengan self disclosure, dia akan masuk ke kelompok intervensi untuk self disclosure. Lalu dia punya masalah dengan assertive communication, dia akan masuk ke kelompok memang yang sesuai dengan permasalahan yang dialami. Nah, alat ukur yang digunakan secara umum adalah Rosenberg Self-Esteem Scale. Dan di dalam pengembangan intervensi ini tentunya kami mencoba menyusun modul intervensi yang setelah kami telaah akhirnya ada 4, seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa baca. Lalu ini adalah gambaran intervensinya. Kami mencoba untuk membuat intervensi ini sebaik mungkin sehingga dimunculkan adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ada 6-7 sesi per intervensi. Tadi ya ada 4 intervensi dan masing-masing intervensi itu kisarannya 6-7 sesi. Nah, pretest kami juga salah satu kelompok ditambahkan tentang forgiveness scale. Lalu ada post-test, jadi ada pretest mengukur baseline, post-test untuk mengukur progres partisipan, lalu ada sesi follow-up. Dilakukan sekitar, sekitar 3 minggu kalau saya nggak salah setelah sesi. Nah, pelaksanaannya secara daring, sejujurnya awal kami merencanakan intervensi ini, kami berpikir sesinya akan berjalan secara offline.
Jadi tidak daring, tapi kemudian ada pandemi. Nah, ini adalah pengembangan intervensi yang kami lakukan di tahun lalu dikala semua hal sedang beradaptasi kembali dengan perubahan akibat pandemi. Jadi akhirnya kami mencoba untuk memodifikasi program ini agar bisa dilakukan secara daring dan pada saat itu menggunakan Zoom. Per kelompok terdiri dari 7-8 partisipan dan kami berusaha untuk menggunakan tidak hanya ada fasilitator tapi juga ada co-fasilitator untuk membantu beberapa partisipan, misalnya kalau mereka ada pertanyaan, butuh panduan yang lebih personal dan lain sebagainya. Jadi tetap disediakan di setiap sesi itu ada co-fasilitator. Nah, dari hasil uji coba kami, saya akan menerangkan per kelompok. Ini kelompok yang pertama yang tentang self-disclosure, maka bisa dilihat ada kami hanya mengukur secara deskriptif statistik, jadi belum kami olah sampai jauh, tapi secara deskriptif bisa dilihat adanya peningkatan rata-rata sebesar 10,17 poin terkait self-esteem, sementara di kelompok kontrol justru ada penurunan. Lalu kami juga memberikan self-rating. Self-rating ini dari skala 1 sampai 10 tentang self-disclosure dan ternyata memang ada peningkatan 3,7 poin. Sementara di kelompok kontrol bisa dilihat adanya penurunan 0,5 poin. Lalu pada kelompok positive body image, kalau dilihat baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebetulnya mengalami peningkatan, tetapi pada eksperimen peningkatannya jauh lebih besar, yaitu sekitar 6,16 poin, dan di rating self-ratingnya pun terjadi peningkatan sekitar 3,7 poin. Lalu ini terkait assertive communication, sama dengan dua kelompok yang lain juga mengalami peningkatan pada kelompok eksperimennya pada pengukuran self-esteem sekitar 5,3 poin, sementara kelompok kontrolnya hanya 0,5 poin dan itu adalah penurunan. Self-rating juga mengalami peningkatan sebesar 3 poin. Nah, ini untuk kelompok terakhir tentang forgiveness, peningkatannya rasanya paling besar dibandingkan yang lain, self-esteem-nya meningkat sekitar 8,25. Kelompok kontrol juga mengalami peningkatan, tapi hanya 0,50 untuk self-esteem, sementara dia tidak menggunakan self-rating seperti 3 kelompok lain, tapi menggunakan Heartland Forgiveness Scale, di mana ada peningkatan sebesar 12 poin pada kelompok eksperimennya, sementara pada kelompok kontrol hanya 0,13 poin. Nah, hasil ini membuat kami kemudian sampai pada kesimpulan sebetulnya pengembangan intervensi yang kami lakukan ini terbukti efektif untuk meningkatkan self-esteem perempuan emerging adult yang menjadi partisipan dalam kegiatan ini. Jadi saya highlight hanya untuk partisipan kegiatan ini, karena kami juga menyadari bahwa subjek kami masih terlalu kecil, sehingga kami belum bisa membuktikan secara luas bahwa intervensi ini memang bermakna. Lalu para partisipan mengalami peningkatan self-esteem serta mengalami dampak positif dari relasi terapeutik yang dibangun antara partisipan maupun fasilitator dan co-fasilitatornya. Dari wawancara yang dilakukan memang mereka muncul perasaan diterima, merasa jadi lebih percaya diri pada kelompok komunikasi asertif dari yang awalnya mereka beberapa di antara mereka cukup pasif. Ada juga yang menjadi lebih komunikatif, jadi lebih ekspresif dalam mengungkapkan diri, serta mampu mengenali kualitas positif diri sendiri. Gitu. Nah, sebagai laporan juga kepada unit riset dan pengabdian masyarakat, kegiatan ini akhirnya bisa menghasilkan 4 modul intervensi. Lalu ada buku saku hubungan romantis yang yang kami berikan kepada partisipan, baik yang partisipan di kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Lalu ada 2 artikel yang akhirnya bisa terbit di Proceeding Atlantis Press.
Oke, untuk laporan dan presentasi mengenai hasil kegiatan ini sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Keka. Terima kasih banyak Mbak Hanum atas paparannya yang sangat informatif dan memberi perhatian pada isu yang penting dialami oleh perempuan usia dewasa muda, terutama karena terkait dengan tantangan usianya. Di masa pandemi ini tentu makin banyak tantangannya karena ada keterbatasan pertemuan fisik, di mana tantangan ini bisa berdampak pada berakhirnya hubungan romantis yang kemudian bisa mengakibatkan penurunan rasa keberhargaan diri bagi perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mbak Hanum menyampaikan bahwa penting untuk melatih diri memaafkan atau berdamai pasca berakhirnya hubungan romantis, melatih kemampuan komunikasi dan mengungkapkan diri. Pada partisipan, ditemukan bahwa terapi dengan pendekatan CBT mampu meningkatkan self-esteem, serta membangun relasi terapeutik yang memunculkan dampak positif seperti perasaan diterima, lebih percaya diri, dan mampu mengenali kualitas positif diri sendiri. Terima kasih kembali kepada Mbak Hanum atas paparannya yang sangat insightful. Tidak terasa, kita sudah hampir sampai pada penghujung acara, yaitu sesi tanya-jawab dengan para narasumber, yakni Mas Iman, Mas Edo, dan Mbak Hanum. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa langsung kita mulai untuk sesi tanya-jawabnya. Kita ke pertanyaan pertama dari Bapak Indra Wahyudi. Pertanyaan ini untuk Mas Iman. Bahwa ada kesulitan yang dialami oleh para lansia ketika menggunakan masker. Mereka tidak dapat lama menggunakan masker karena sering sesak nafas secara fisiologis. Kira-kira tindakan preventif apa yang bisa dilakukan atau bisa membantu agar penggunaan masker ini atau setidaknya protokol kesehatan tetap bisa dilakukan oleh para lansia? Terima kasih kepada Mas Iman, saya persilahkan. Oke, maaf sebelumnya Mbak Keka, terima kasih, Pak Indra juga terima kasih. Itu input atau pertanyaannya? Kalau saya baca, memberikan masukan buat Mas Iman sih. Tapi kalau saya... Dua-duanya Mas Iman. Dua-duanya ya Pak, thank you banget ya Pak. Dua-duanya. Ya, iya, terima kasih. Sama-sama. Seperti bagaimana concern para orang tua mengenai bagaimana anak-anak saya sekolah, tapi kemudian kepastian menggunakan masker aja belum bisa kita pastikan, gitu ya. Memang itu menjadi sebuah tantangan sebetulnya. Dan itulah yang tadi disebutkan bahwa ketika support dari lansia itu hilang, maka otomatis lansia memang menjadi amat sangat rentan tentang ini. Anak kebetulan mungkin pada aspeknya ini enggak, karena anak pasti akan sebagian besar lah ya, kita nggak bilang pasti, tapi sebagian besar akan ditempel terus oleh support sistemnya, paling enggak oleh orang tuanya. Sementara lansia masih sangat mungkin untuk jadi hidup sendiri. Saya nggak bisa bilang bagaimana cara mengajarkan kepada lansia untuk tutup pakai, karena mungkin memang sudah sulit untuk beradaptasi dengan hal itu. Yang lebih pas kalau buat saya sih Pak, saya melihatnya memang generasi yang di bawahnya atau support system yang lain lah yang bisa membantu menjaga supaya mereka tetap dalam kondisi yang cukup aman. Artinya kalaupun terpaksa bertemu dengan orang lain dan menggunakan masker, maka mungkin di areanya sendiri, katakan di rumah misalnya seperti itu, kalaupun ada interaksi dengan jarak yang cukup jauh, sehingga mereka tidak perlu pakai masker karena mereka keluar dari rumahnya. Buat saya sih, pendekatan yang sifatnya support seperti itu akan jauh lebih baik, karena dengan sendirinya kalau support sudah cukup, maka risiko kerentanan mereka terpapar dan juga terinfeksi akhirnya menjadi kita perkecil, karena mereka tidak perlu keluar rumah dan mungkin jadi tidak perlu berinteraksi dengan banyak orang. Saya kira itu sih Pak dari saya. Itulah yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk POC yang elderly. Thank you Pak. Ya, terima kasih Mas Imam. Sama-sama Pak. Terima kasih Mas Iman. Jadi memang penting untuk membangun support system bagi para lansia untuk bisa tetap terjaga dari penyakit COVID-19. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Rizka Metika kepada Mas Edo. Selamat siang Mas Edo. Selamat siang. Ya, jadi ada pertanyaan, selama isolasi mandiri, apakah ada hal yang Mas lakukan untuk tetap optimis bisa sembuh dari COVID? Lalu bagaimana cara keyakinan tersebut Mas tanamkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Saya cukup yakin saya sembuh dari COVID karena pertama secara saya baca jurnal dari segi statistiknya untuk usia saya dengan komorbiditas yang saya miliki, bahwa saya tidak punya masalah komorbiditas, tidak ada masalah seperti obesitas atau hipertensi atau hal-hal seperti itu. Selain itu, saya juga sudah divaksin 2 kali, sehingga saya cukup yakin bahwa akan ada hanya menunggu waktu bahwa saya akan negatif. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana kalau misalnya saya ada long COVID. Itu yang saya khawatirkan. Akan tetapi ya kalau misalnya ada ya sudah, maksudnya kan sudah kena toh, mau apa lagi yang dilakukan. Jadi ya diterima saja dan nanti ya dicek terus saja gitu. Kalau apakah pasti sembuh, karena virus kan sejauh pengetahuan saya akan pasti bukan sembuh ya. Virus itu kan bisa jadi tertidak aktivasi, atau mungkin kita di bahasa psikologi mungkin remisi kali ya, karena virus kan nggak bisa mati. Jadi mungkin self-limit disease ya. Self-limit disease. Jadi ya, mungkin tinggal sabar aja. Saya tahu pasti akan ada. Dan kalau orang sudah divaksin 2 kali atau bahkan divaksin 1 kali pun, kemungkinannya meninggal kan kecil. Jadi saya nggak begitu mikir, aduh nanti meninggal nggak ya, nanti meninggal nggak ya. Jadi saya nggak begitu mikir ke sana. Selama nggak meninggal kan berarti masih ada hari esok. Jadi masih aman. Ya, terima kasih Mas Edo. Jadi memang vaksin lalu juga usia itu merupakan faktor protektif ya dari keparahan COVID. Berkaitan dengan itu, bolehkah Mas Edo sharing kira-kira teknik coping atau strategi apa yang Mas Edo lakukan selama menjalani isolasi mandiri? Karena pastinya ada tantangan ya, Mas Edo melakukan isolasi, mungkin mengalami kesepian dan sebagainya. Bolehkah Mas Edo ceritakan teknik coping atau strategi apa yang dilakukan untuk bisa tetap semangat? Saya banyakin video call. Saya kebetulan suka nonton, jadi saya sudah semenjak pandemi saya langganan Netflix. Jadi strategi saya tanya ke beberapa teman kayak seri apa, rekomendasi yang bagus, baik seri Netflix maupun seri anime. Jadi lalu saya ikutin terus, jadi kefiksasi kayak aduh ini belum selesai, terus nonton lagi, nggak terasa udah 1 minggu. Terus udah minggu kedua lalu perlu tes lagi, terus jadi ya tes lagi gitu. Jadinya nggak begitu fiksasi. Aduh lama. Walaupun tentu nggak bisa bohong bahwa cuman 2 minggu aja nggak boleh ketemu orang-orang itu feels a bit weird. Jujur ya, weird, nggak wajar. Ya, jadi memang kita harus kreatif ya, Mas Edo ya. Kita lihat apa yang kita suka gitu ya, sehingga kita bisa melepaskan fiksasi dari rasa sakit tersebut dan kemudian melakukan hal yang menyenangkan buat kita supaya kita bisa tetap semangat. Berkaitan dengan itu, banyak nih ya pertanyaan terutama tentang vaksin. Bisa nanti saya berikan kepada Mas Iman dan juga nanti mungkin diakhiri oleh Mas Edo. Memang Mas Edo sudah vaksin tapi ternyata terkena COVID. Lalu juga banyak mungkin berita hoax yang beredaran tentang COVID juga, tentang vaksinasi COVID, seberapa efektif dan faktor-faktor resiko dan efek sampingnya. Lalu ada juga tingkat kepercayaan masyarakat yang mungkin cukup rendah tentang apakah vaksin bisa menjamin terhindarnya COVID. Sehingga kemudian banyak yang menolak untuk divaksin ataupun abai memakai masker. Kira-kira adakah tips untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa tetap mengikuti vaksinasi ataupun bagi pemerintah atau pengambil kebijakan supaya bisa mendorong dan meningkatkan intensi masyarakat? Untuk ini pertama saya berikan kepada Mas Iman dulu. Oke, terima kasih. Saya tidak cukup nggak biasa untuk bilangnya apa ya, untuk
melihat sesuatu yang kayaknya udah terlanjur. Tapi kali ini saya mesti bilang ini sudah rada terlanjur sebenarnya. Apa tuh maksudnya? Mari kita lihat dalam sisi yang lebih intelek. Artinya gini, sampai seseorang atau bahkan kaum intelektual bahkan ya, kemudian melihat bahwa penggunaan masker saja tidak menjadi sebuah cara bagi kita untuk melindungi diri dan orang lain. Buat saya itu artinya ada yang miss di dalam pendidikan dasar. Seperti yang sudah dilihat di riset tadi, salah satu yang menunjang sekali adalah tentang bagaimana individu yang punya collective responsibility, artinya dia sadar bahwa aksinya dia itu bukan hanya buat dia sendiri, tapi juga buat orang lain. Maka salah satunya kalau tadi adalah dia mau divaksin. Itu tadi hasil risetnya itu demikian. Tentu banyak sekali faktor yang menentukan, gitu ya. Seperti misalnya, lagi-lagi saya terpas nyerempet politik sedikit, konsistensi pemerintah atau pemangku kebijakan itu juga perlu jelas ada supaya yang diatur dalam hal ini adalah warga atau rakyat bisa betul-betul melihat konsistensi dan pencontohan. Itu poin yang kedua. Jadi setelah kita bicara sisi edukasi yang kurang dan mungkin ke depan kita perlu perkuat lagi, kita nggak tahu kapan pandemi terjadi lagi dan kita nggak tahu pandemi berikutnya betul-betul secara alamiah atau sudah di setting. Saya bukan mau ngomongin soal konspirasi, tapi kita perlu buka itu karena peperangan zaman sekarang bukan bentuknya lagi perang fisik lagi, tapi udah bioterrorism. Itu suatu hal yang kita akan bahas di tempat lain lagi dan waktu lain lagi. Dan mungkin bukan saya yang akan membahas, tapi sangat mungkin pandemi terjadi lagi. Maka dari sekarang kita perlu mempersiapkan dari siapapun yang kita didik sejak kecil, TK, SD, SMP, dan seterusnya, mengenai bahwa aksi kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, dan itu perlu ada betul. Dan berbicara soal edukasi, maka kita perlu berbicara mengenai diri kita sendiri. Maka sebagai orang tua, atau sebagai orang yang sadar deh paling enggak, kita perlu mencontohkan dengan jelas. Jangan sampai yang kita bilang, kita mesti bermasker dan lain sebagainya dong. Tapi kita bisa lihat bahwa di sisi yang lain, prokesnya tidak tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Percuma gitu. Jadi selain dari edukasi, yang kedua pencontohan. Mungkin entah ya buat Bu Ika pertanyaannya mungkin agak sedikit ekstrim. Cuman mungkin jadinya ketika laju virus, laju penularan dan proses pandemi sudah sebegini beratnya di negara kita ini, mungkin memang nanti kita terpaksa pasrah pada Tuhan, gitu ya. Artinya adakah nanti mungkin titik tertentu di mana orang-orang tersebut jadi lebih menyadari. Kenapa? Karena intervensi yang perlu kita lakukan mungkin jadi kayak tadi, jadi seperti desensitisasi. Yang tadinya kita perlu lihat, kita perlu pegang dengan baik, tidak menjadi sesuatu yang tidak penting gitu, atau ya udahlah udah lewat udah biasa. Harusnya tidak demikian gitu. Jadi kita betul-betul perlu mengembangkan tiga unsur utama atau tiga aspek yang saya bahas tadi itu sih menurut saya pribadi. Sungguh mati kalau saya mesti bilang mesti diapain, nggak tahu Bu, saya nggak tahu. Tapi paling tidak satu aspek saja yang bisa kita pakai saat ini karena betul-betul bisa kita lakukan adalah memberikan contoh yang sebaik-baiknya. Percuma juga kita mau nunjukin itu ada yang kena loh, itu ada yang gini loh. Kalau memang tadi kita bahas secara pendekatan dari health belief model, kalau misalnya dia tidak merasa severity-nya itu tinggi. Mas Edo aja juga gitu kan, nggak apa-apa lah masa aku bisa kena. Terbukti bahwa even kita memahami juga soal psikologi, masih mungkin itu muncul di kepala kita. Jadi kalau buat saya sih kita berikan contoh saja. Dan kalau ternyata orang tersebut menjadi risiko buat kita, kitalah yang menyingkir. Nggak ada cara lain kalau buat saya. Terima kasih banyak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Edo atau dari Manu mungkin juga ada tambahan, ada ide lain mungkin boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Imam. Jadi beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan intensi mengikuti vaksinasi atau menggunakan masker adalah menjadi contoh, lalu melatih empati juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama tadi. Saya berikan kepada Mas Edo
apakah ada tambahan untuk kira-kira bagaimana tips untuk meningkatkan atau mendorong orang lain untuk mengikuti vaksinasi? Tidak ada mungkin seperti yang Mas Iman sudah sampaikan, mungkin perlu diingatkan bahwa vaksinasi itu seperti yang saya alami, memang kalau sudah divaksin itu belum tentu menjamin nggak kena, tetapi paling nggak saya sama sekali nggak ke rumah sakit loh. Jadi yang dijamin dari vaksin kan tidak ke rumah sakit, sepersentase tertentu sama tidak meninggal. Jadi mungkin itu bisa jadi daya tarik tertentu juga bahwa ya kemungkinan tidak meninggalnya itu kan 100% kalau sudah divaksin tuh. Jadi memang ada efikasi yang tinggi ya dari vaksin untuk menurunkan tingkat keparahan gejala maupun menurunkan mortalitas rumah sakit dan mortalitas. Terima kasih Mas Edo. Mungkin kita pindah dulu topiknya ke topik Mbak Hanum. Selamat siang Mbak Hanum. Di sini ada pertanyaan dari Mas Yudo Bawono. Pertama adalah jangka waktu intervensi yang tadi Mbak Hanum berikan adalah 3 minggu untuk CDT. Apakah ini memang batasan waktu yang ditetapkan oleh peneliti? Lalu mengapa alasannya? Kemudian yang kedua adalah apa sih hambatan untuk melaksanakan penelitian atau terapi seperti ini dengan menggunakan Zoom? Terima kasih. Pada Mbak Hanum. Thank you. Mbak Keka, maaf saya potong. Iya Pak Yudo, jangka waktu 3 minggu itu ditetapkan sendiri oleh peneliti, oleh kami sebetulnya. Jadi apa alasannya lebih ke kira-kira nih berapa lama yang dibutuhkan untuk partisipan mencobakan seluruh teknik yang sudah diajarkan di dalam intervensi tersebut. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utama gitu. Nah, di setiap sesi intervensi memang ada tugas-tugas yang diberikan sehingga bisa di follow up di sesi berikutnya, sesi berikutnya. Tapi untuk mengukur keajegan perubahan dengan adanya tugas-tugas tersebut, kami menambah waktu sampai 3 minggu untuk bisa meyakinkan bahwa memang ada perubahan yang terjadi akibat intervensi yang kami lakukan. Itu sih. Jadi ditetapkannya 3 minggu. Lalu terkait kendala, sejujurnya melakukan grup terapi dengan online di Indonesia rasanya masih baru. Jadi waktu itu kami mencoba untuk mencari dasar-dasar literatur juga cukup sedikit yang pakai daring, kemudian grup terapi. Kalau individual session mungkin cukup banyak ya. Tapi ketika ini udah grup, memang saya boleh jujur, saya sendiri ngerasa buta dengan wilayah itu. Tapi karena saya bersyukur sekali karena saya punya tim yang solid, Gita, Ute, Opi, dan Ajeng tuh sangat responsif dan pertimbangannya matang, sehingga kami akhirnya mencoba untuk mencari berbagai sumber. Kami juga mencoba mengevaluasi dari sesi-sesi yang pernah dijalankan baik di Indonesia maupun di luar, baik yang online maupun tidak, sehingga kami bisa melihat kira-kira nih permasalahan yang mungkin muncul apa. Permasalahan utama Pak Yudo, kalau saya boleh bilang, dalam sebuah intervensi kami sangat butuh melakukan observasi. Tetapi ada beberapa partisipan yang reluctant untuk membuka kamera, sehingga itu agak susah tuh. Jadi perlu di-encourage, perlu diajak, buka yuk kameranya gitu. Oke, nggak usah buka sepanjang sesi, tapi setidaknya waktu Anda berbicara, coba tolong dibuka kameranya sehingga kita bisa melihat. Nah, tadi kalau Pak Yudo ingat, ada fasilitator dan ada co-fasilitator. Jadi kalau fasilitatornya sedang berbicara, co-fasnya yang biasanya akan mengencourage buka kamera yuk gitu. Jadi bahkan sampai dibuat ada aktivitas-aktivitas yang memang harus menunjukkan kamera, harus menunjukkan wajah supaya aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Gitu sih. Dan ini ya, kalau daring kan bisa sambil ngerjain tugas, sambil apa gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekarang lagi dengerin kami ini webinar, mungkin nggak apa-apa kalau menyambi, tapi kalau intervensi di mana setiap partisipan diminta untuk bisa aktif mengikuti,
menyambi itu menjadi mengganggu. Tidak hanya mengganggu jalannya sesi antara fasilitator dengan si partisipan yang menyambi, tapi juga dengan teman-teman yang lain nih, karena ini kan grup terapi. Jadi ada dinamika antar partisipan yang perlu diperhatikan. Gitu. Jadi ada yang memang perlu di-encourage. Bahkan ada yang rasanya satu partisipan ya, yang terpaksa diadakan sesi di luar itu karena sikapnya, perilakunya kemudian mengganggu jalannya intervensi gitu. Cuma alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa selesai dengan baik. Alhamdulillah lebih banyak partisipan yang memang motivasinya kuat untuk ikut dan disiplin dengan intervensi yang dilakukan. Hanya beberapa saja yang bermasalah, tapi toh yang bermasalah mungkin karena pada dasarnya butuh ya. Jadi walaupun mereka kesulitan, ada hambatan, ada tantangan dalam dirinya sendiri-sendiri, tapi tetap datang, tetap mengikuti, tetap mengerjakan tugas gitu. Ya, terima kasih Mbak Hanum. Jadi memang banyak ya tantangannya melakukan grup online terapi. Kalau dari sisi metodologis penelitiannya, apakah ada kesulitan tertentu Mbak Hanum dalam melakukan penelitian secara daring? Itu tadi, mengukurnya jadi susah untuk memastikan bahwa memang yang kalau kita ngelihat langsung kan memang kelihatan gitu ya. Nah, kalau ini mengukur untuk memastikan bahwa mereka betul-betul mengisi sesuai dengan kondisinya masing-masing, memang jadinya panjang tuh untuk evaluasi, reevaluasi lagi, ada wawancara lagi yang dilakukan, follow up session tadi memang juga salah satunya untuk memastikan bahwa memang apa yang diberikan kepada mereka tuh bermakna. Itu mengecek kebermaknaan dari intervensi yang dilakukan itu sih juga satu tantangan gitu. Tapi sebetulnya kalau saya boleh jujur, di awal saya mengidekan ide ini, mungkin beberapa orang jadinya berpikir yang benar mau bikin intervensi online begitu grup gitu. Gimana caranya, gimana ngujinya, efektivitasnya seperti apa. Jadi memang di awal tuh agak PR lebih ke diri sendiri untuk percaya bahwa ini bisa jalan gitu. Tapi terus setelah berjalan, setelah kita lakukan dan yang terbaik bisa dilakukan dalam situasi itu, ternyata memang hasilnya oke. Gitu, oke. Baik, Mbak Hanum. Jadi memang juga ada tantangan secara metodologis, terutama dalam hal pengukuran untuk mengecek efek dari terapi yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Mbak Hanum. Apakah modul ini bisa diakses secara umum? Iya, rencananya sih memang untuk diakses secara umum, tetapi karena proses hakinya baru banget selesai kemarin, jadi belum saya rasanya belum merasa aman kalau si proses haki ini belum selesai. Nah, baru banget selesai kemarin, sertifikatnya baru keluar. Setelah ini, insya Allah akan kami sebarluaskan supaya bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih Mbak Hanum. Mungkin untuk mendengarkan suara partisipan peserta kita hari ini, saya minta untuk open mic jika ada pertanyaan. Boleh di raise hand dulu, nanti ketika namanya dipanggil akan saya instruksikan untuk membuka mic-nya. Oke Kak, ada pertanyaan tentang sleep, boleh saya respon dulu Kak? Boleh Mas Iman, silakan Mas. Jadi Ibu Lisya bertanya, apa yang dapat direkomendasikan agar pola dan waktu tidur dapat kembali normal, terutama dikaitkan dengan godaan screen time? Kita kembali ke yang paling basic aja Bu, kita lakukan dengan cara behaviorism, kita jauhin aja laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nomor satu sebetulnya gini, kita kan nggak lahir dengan langsung menggunakan gadget. Waktu lah yang membuat kita jadi lama-lama terbiasa menggunakan gadget atau screen itu. Artinya terjadi sebuah pembiasaan. Dan begitu sudah terjadi sebuah pembiasaan, dia menjadi sebuah pola atau pattern atau habit. Yang kemudian, ya kalau itu nggak dikerjain, rasanya ada yang kurang. Sesuatu yang bisa dipelajari, bisa kita sedikit kurang, atau kita unlearn.
Meskipun unlearn-nya itu bukan unlearn yang betul-betul kita uninstall seperti program, tapi kita ganti dengan habit yang lain lagi. Katakan kalau tadinya sebelum tidur kita pegangnya handphone, kita perlu konsistensi memang gitu ya. Jangan lupa pertama-tama kita perlu niat yang baik dulu. Niat itu kan sebetulnya kita nggak ngomongin soal agamanya aja sih, tapi kita ngomongin kita menaruh internal motivation pada diri kita sendiri. Saya mau ngerjain ini buat apa? Apakah buat supaya kehidupan saya besok-besok lebih oke, saya lebih segar esok hari, whatsoever, itu kita perlu yakinkan dulu. Saya ngerjain ini bukan membuat saya menderita loh, tapi karena supaya kualitas tidur saya bagus, kualitas tidur saya bagus, maka saya akan, apapun itu, taruh, tutup, selesaikan. Silent juga mungkin gitu ya. Memang pertama-tama pasti godaannya besar sekali, pengen balik lagi deh, ngecek dulu deh gitu. Namun ketika kita sudah melakukannya dengan lebih konsisten, kita berhasil melawan diri sendiri. Pun kalau misalnya ternyata berhasil, kita mau kasih reward diri sendiri, itu boleh juga. Jadi betul-betul pendekatannya buat saya sih cukup behavioristik banget gitu. Udah, mudah-mudahan pola baru bisa dikembalikan lagi, atau pola lama bisa dikembalikan, atau pola yang lebih sehat justru bisa kita kita dapatkan. Nggak ada yang gampang, tapi kalau kita coba mestinya sih bisa aja gitu. Sebagaimana kalau para psikolog mencoba untuk memotivate klien-kliennya, ya memang kalau mencoba sesuatu yang baru sih nggak gampang sih Pak gitu. Tapi kalau kita yakin pada motivasi awal kita mau mengerjakan itu, mestinya sih itu akan menjadi motivator yang paling kuat buat kita sendiri. Kesana kita larinya sebetulnya ya Bu Lisha. Jadi mudah-mudahan sih dengan kita tidak menghadirkan stimulusnya, yaitu si smartphone itu, kita bisa lebih terhindar dari godaan untuk membuka atau screen time. Berikutnya ada lagi kalau nggak salah Pak Prianto ya. Variabel yang mempengaruhi perilaku sehat dalam konteks pandemi kan cukup banyak. Individu, lingkungan, kebijakan, dan sebagainya. Kalau menurut saya dan Mas Edo, sejauh ini variabel apa yang paling berpengaruh yang membuat angka penderita COVID-19 masih terus bertambah? Sedikit-sedikit sebetulnya tadi saya sudah bahas ya dalam setiap jawaban saya. Nomor satu tentang bagaimana kita menyadari penuh aksi kita itu buat siapa. Aksinya itu buat saya atau juga orang lain terpengaruh. Nah ini yang saya lihat rendah. Gitu. Banyak yang masih belum sadar penuh bahwa yang saya ambil saat ini, artinya apakah itu saya nongkrong-nongkrong, apakah itu saya mendekatkan risiko saya. Misalnya saya ke restoran, saya buka masker, saya ketemu teman-teman lama saya. Kayak tadi saya cerita tuh, jadi ada kan saudara saya sendiri bahkan, dia satu tahun bersih, dia nggak kemana-mana, dia oke, setelah kangen sama temennya, oke deh, nggak apa-apa deh, sekali-sekali kita ketemu, mudah-mudahan sudah cukup lebih ngerti prokes. Datanglah ke sebuah restoran, dia makan, dibuka masker, 7 hari kemudian dia positif COVID. Memang betul sih, burnout atau bosen sih jadi tantangan besar saat ini. Tapi kalau kita sadar, kita bisa kembalikan bahwa yang kita ambil tuh, tindakan tuh bukan buat kita aja. Dengan kita misalnya kita sakit, apalagi kalau sampai harus ke rumah sakit, artinya kan kita menambah beban kerja tenaga kesehatan. Itu kepikirkah sama kita atau kepikirkah sama banyak orang? Dan sebetulnya ketika itu beban kerja gitu ya, kepikirkah sama kita bahwa dia juga mungkin punya keluarga gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, yang menjadi bagian dari chain reaction ya, dari sebuah keputusan kita yang mungkin sebetulnya nggak apa-apa deh kangen sebentar sama teman-teman, tapi ternyata panjang urusannya gitu. Artinya kalau kita mau membuat seseorang lebih clear terhadap apa yang terjadi, memang kita perlu angkat nuansa, ini loh yang terjadi kalau, kemungkinan terjadi kalau kamu melakukan ini. Kita ngomong kemungkinan buruknya aja dong, namanya juga pandemi, masa kita ngomong kemungkinan baik, kita ngomong kemungkinan buruknya aja gitu. Dengan merasa mungkin lebih dekat dengan situasinya, kesadaran bisa lebih naik. Itu health belief model yang mengatakan demikian gitu. Jadi kesitulah sebetulnya. Dan yang nomor 2 berikutnya adalah tentang bagaimana penyelenggara publik, cocok bener nggak sih istilahnya penyelenggara publik, atau penyelenggara tata publik pemerintahan misalnya juga menunjukkan aksi-aksi yang konsisten dan komitmen dan sejalan dengan proses pemberantasan pandemi. Itu buat saya. Kalau itu sejalan, mestinya sih cukup banyak atau cukup besar dampak yang diberikan gitu. Buat saya kayaknya itu sih Pak. Mungkin kalau dari narasumber yang lain atau ada partisipan lain dari webinar di hari ini ada yang mau berbagi, boleh silakan. Terima kasih banyak, saya dibantu. Thank you Mbak Keka. Terima kasih Mas Iman atas jawabannya. Jadi untuk mengurangi screen time memang bisa kita hilangkan saja godaan tersebut ya, untuk memperbaiki pola tidur, kemudian untuk
untuk menekan angka kasus COVID, kita juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, perilaku sehat kita ini dampaknya bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain. Kalau ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya melalui open mic, bisa nanti menggunakan fitur raise hand ya. Jadi nanti akan saya panggil, lalu nanti bisa mengutarakan pertanyaannya secara langsung. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, berhubung saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa yang ikut dalam sesi kita hari ini, saya ingin menanyakan kepada Mas Iman dan Mas Edo. Saat ini kita sudah melakukan PJJ selama 1 tahun lebih. Tentunya tadi ada kebosanan, seperti yang tadi Mas Iman sebutkan, ada burnout, ada tingkat kesepian, dan lainnya. Kira-kira bagaimana tips dari Mas Iman dan Mas Edo supaya mahasiswa bisa tetap enjoy, bisa tetap bertahan belajar di masa PJJ ini, terutama karena belum ada konfirmasi juga mengenai bagaimana sistem belajar kita di semester depan. Terima kasih. Pertama mungkin saya berikan kepada Mas Iman dulu. Oke, ini buat dosennya atau buat mahasiswanya ya? Buat mahasiswanya. Mari kita bandingin situasinya jangan dengan yang dulu. Itu dia. Kita tiba-tiba kan kayak hidup di dunia yang baru nih. Tiba-tiba semua jadi online. Padahal kita lagi offline, kita online dulu gitu ya. Katakan misalnya, enggak sih, ini bukan sebuah tuduhan, tapi kita lihat fenomenanya aja. Fenomena buka bersama aja. Oke, buka bersama nih. Katakan 5 tahun ke belakang deh. 5 tahun aja cukup. Jadi dari tahun 2021 sampai ke 2016. Begitu buka bersama, bukber gitu ya. Orangnya di tempat, tapi konsentrasinya ke smartphone gitu, buka gitu. Artinya sebetulnya kita udah menghadirkan dunia digital itu di dunia nyatanya kita, gitu ya. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh, tapi ke situ aja kurang lebih. Pertanyaan lucu kan, bukankah ini yang kita inginkan dunia digital itu, gitu? Enggak mas, nggak semua. Oke, tapi kan kita nggak bisa mundur lagi, gitu ya. Bukanlah kita pada tempatnya untuk mundur. Kita pengennya ke dunia yang lalu. Ya, most of us mintanya sih kayak gitu. Tapi mari kita lihat gini aja. Ini kan kesempatan buat saya nih. Apa tuh? Kesempatan buat saya belajar lebih banyak. Kesempatan buat saya nggak perlu ngabisin waktu untuk pergi ke sana ke sini, capek, ngeluarin uang, jajan misalnya gitu. Oke lah, jajan masih bisa digantikan sama ojek online di deliver ke rumah dan sebagainya. Oke, ya udah nggak apa-apa, itu preferensi pribadi. Tapi kan justru dengan kita berada di satu tempat saja, saya nggak bilang rumah ya, tapi satu tempat saja saat ini, kita pelan-pelan juga lihat kan, ada banyak sekali katakan misalnya peningkatan atau kursus peningkatan keterampilan yang sifatnya online. Tentu sifatnya misalnya kayak menulis artikel lah, atau bahasa lah bahkan, atau kemampuan presentasi gitu ya. Tentu bukan nyetir, misalnya nyetir nggak mungkin online, nggak ada ceritanya, belum bisa. Dan itu kan hal-hal yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kapabilitas kita. Dan kita perlu lihat ke depan, yang saya lakukan sekarang ini kan tabungan buat yang ke depan. Jadi kalau kita mau mencoba untuk melihatnya, oke, ini kesempatan buat saya untuk nabung banyak hal, nanti 2, 3, atau 4 tahun ke depan, ini baru bisa saya praktekin lagi di dunia nyata saya. Dan mungkin ya, kalau kita ngomong sama mahasiswa, mungkin memang nggak ada lagi kuliah tatap muka. Terus gimana? Bersiap aja. Toh 1,5 tahun kita udah lewatin dengan kuliah tanpa tatap muka. Gitu ya. Tapi apakah betul-betul tanpa tatap muka sama sekali? Saya pikir juga tidak. Ada banyak sekali kesempatan di mana kita tetap akan menjalin relasi sosial yang tatap muka. Jadi, coba untuk pinggirin aja itu. Nggak enak ya, nggak bisa ketemu lagi, susah ya, ini lagi. Itu dipinggirin aja. Kenapa? Ya udah, kita nggak bisa apa-apain. Tapi yang kita lihat, yang saya lakukan sekarang ini adalah something buat ke depan. Katakan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Apa misalnya kesempatan saya tuh untuk yang tadi nggak sempat nyoba-nyoba hobi tanam-tanaman, sekarang jadi bisa, gitu kan. Bahkan teman saya yang tadinya fotografer, dia beralih profesi jadi tukang tanaman sekarang, dan dia sukses, gitu ya. Jadi, ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa loh, sebagai makhluk yang paling adaptif, mestinya sampai detik ini, kita bisa kok adapt dengan situasi ini. Ya kita pakai, kita coba, gitu. Itu sih rasanya. Dan kalau kita terus-terusan dwelling on the past, nggak akan bisa memang. Mudah-mudahan itu aja, dan tentu juga jangan lupa ketika kita merasa sudah, atau kalian merasa sudah sangat-sangat jenuh, mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, carilah profesional gitu ya.
Saya menduga kebanyakan dari Anda yang ikut di sini mahasiswanya adalah mahasiswa psikologi gitu ya. Dan tentunya akses Anda terhadap profesional di bidang psikologi pasti deket dong. Bisa dosen yang kalian sendiri, bisa nggak tahu pernah magang di biro mana. Lakukan itu supaya kesehatan mental Anda semua tetap terjaga. Dan Anda mungkin bisa dapetin masukan-masukan yang lebih objektif supaya Anda tetap stay well dan stay sane. Itu kali dari saya Mbak Keika. Thank you. Thank you Mas Iman. Jadi memang kita harus mengelola kembali ya persepsi dan perasaan kita. Kita hindari dwelling on the past, ke perasaan negatif, lalu kita fokus kepada hal positif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptif kita dan resiliensi kita. Dari Mas Edo, apakah ada yang mau ditambahkan tips-tips untuk mahasiswa? Sama seperti Mas Iman, menurutku lebih baik kita terima saja dan fokus pada hal-hal positif dari online lectures. Dari saya itu dulu waktu saya masih mahasiswa itu saya suka telat bangun. Jadi positifnya kalau kita PJJ itu kan jadi telat bangun atau apa itu kan jadi jauh lebih, kalau telat itu bisa langsung ke laptop, habis itu jadi langsung bisa masuk gitu, jadi bisa langsung belajar, jadi itu jauh lebih efisien. Menurutku ya kita perlu terima negatifnya dan juga, tapi tentu jangan lupa banyak positifnya juga. Demikian Mbak Keika. Setuju. Terima kasih Mas Edo. Memang betul ya, selama PJJ ini kita juga melihat bahwa sebetulnya malah kehadiran mahasiswa itu semakin tinggi ya, hampir semuanya 100% justru ketika masa PJJ. Ya, mungkin kita beralih lagi ke Mbak Hanum. Ada beberapa masukan bahwa berakhirnya hubungan romantis itu memang bisa menjadi pengalaman yang sangat negatif bagi perempuan ya. Salah satunya tadi bisa menimbulkan depresi maupun menurunkan self-esteem. Di masa pandemi ini yang penuh tantangan untuk menjaga relasi, bagaimana tips dari Mbak Hanum untuk mencegah supaya hubungannya tetap tidak berakhir dan bisa dijaga kualitas hubungannya? Kepada Mbak Hanum dipersilakan. Thank you, Kay. Sebenarnya sih nggak cuma buat perempuan ya, nggak bias gender kok itu. Untuk laki-laki juga sama beratnya sebetulnya. Semakin serius sebuah hubungan ya pasti dampaknya juga akan makin besar, semakin besar investasinya juga pasti akan makin besar juga kekecewaannya ketika akhirnya hubungannya berakhir gitu. Kalau tips menjaga hubungan yang jelas landasannya sebuah hubungan itu adalah ketersambungan antara dua pihak yang terlibat, seberapa nyambung mereka gitu. Semakin nyambung harusnya hubungannya akan semakin baik. Jadi dalam hal ini supaya bisa nyambung ya mesti ngobrol, mesti diskusi, mungkin mencoba untuk menggunakan bahasa yang sama. Dalam studi-studi saya terdahulu, saya makin menyadari bahwa memang bahasanya sama bahasa Indonesia atau bahasa anak Jakarta Selatan campur-campur, tapi kok tetap aja ya nggak nyambung gitu kan. Nah dalam hal ini kita perlu lihat nih, jangan-jangan memang ada bahasa dalam tanda kutip yang tidak selaras antara dua pihak ini. Nah, bagaimana menyelaraskannya? Kita jadi tahu istilah-istilah yang dia gunakan, non-verbal cues yang dia gunakan untuk memperlihatkan dia setuju atau enggak, atau in between, setuju apa enggak gitu ya. Dari mana? Dari keterbiasaan kita untuk berkomunikasi. Kalau kita, mohon maaf nih, saya jadi melanggar prinsip tadi, jangan bandingin sama dulu. Tapi kalau dulu sebelum pandemi, saya harus bandingin. Dulu sebelum pandemi, mungkin beberapa partisipan ngerasa, peserta di sini ngerasa, enggak, hubungan saya baik-baik aja. Kenapa sekarang pandemi jadi jauh? Gara-gara yang disalahin tuh jarak, media untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nanti dulu, coba lihat dulu, waktu dulu. Jangan-jangan dulu baik-baik aja karena kita terbiasa dengan ada banyaknya distraksi. Ketemu sama pacar misalnya di mall. Mall tuh punya sekian banyak distraksi, apalagi kalau sale-nya banyak. Untuk yang perempuan begitu sale-nya banyak kan kayak, sayang aku mau ini, iya, tapi kita ngelihatnya ke tempat lain gitu. Nah,
Jadi sebetulnya waktu yang digunakan untuk bisa saling mengenal dan berkomunikasi mungkin tidak sebanyak sekarang. Sekarang karena distraksinya menjadi lebih sedikit, bisa jadi lebih sedikit karena misalnya lewat video call tadi kayak Mas Edo bilang atau lewat telepon, kita kan nggak bisa nyambi. Kalau misalnya lewat chat pun kalau disambi berasa. Mbak Keka mungkin pernah, ini kok kayaknya antara nyambung nggak nyambung ya responnya, apa jangan-jangan dia sambil bales saya sambil ngapain gitu. Itu akan terasa lebih signifikan dibanding mungkin dulu. Nah, jadi ya cara berkomunikasinya mesti diperbaiki, mesti diselaraskan, pace-nya, ada yang orang ngomongnya cepet atau cara pikirnya cepet sehingga lawan bicaranya jadi susah gitu nangkep. Ini nggak cuma pasangan sebetulnya, kita yang satu rumah, tadi ada yang singgung lansia, anak dan orang tua atau orang tua dan anaknya yang masih remaja atau masih kecil juga harus menyelaraskan cara komunikasinya supaya bisa nyambung gitu. Kalau enggak ya memang akan bentur-benturan terus, akan gontok-gontokan terus, nggak akan ada benang merah di antara keduanya gitu. Jadi nggak banyak tipsnya sih, cuma satu, bangun komunikasi yang baik. Ya, jadi memang membangun komunikasi itu adalah suatu hal yang sangat penting ya Mbak Hanum, makanya dijadikan modul dalam terapi Mbak Hanum. Baik, mengingatkan kembali ada pesan dari panitia, mohon untuk mengisi daftar hadir dan survei di tautan bit.ly survei RD Juni. Kemudian jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk nanti saya instruksikan untuk membuka mic. Oke, mungkin saya juga penasaran nih untuk Mbak Hanum dan Mas Iman. Tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Iman, ketika di masa pandemi ini terjadi kasus kekerasan yang meningkat. Jadi karena mungkin sama-sama berada di rumah terus tanpa adanya kesempatan untuk berekreasi atau keluar rumah, jadi mudah untuk mengalami isu dengan orang-orang yang serumah dengan kita. Makanya tingkat kekerasan anak bisa meningkat, tingkat KDRT bisa meningkat. Kira-kira bagaimana cara atau strategi atau tips yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga untuk bisa tetap menjaga hubungan agar bisa harmonis dan tidak berujung pada isu atau kekerasan. Kepada Mas Iman dulu, dipersilahkan. Mungkin buat yang dari kelompok riset keluarga kali justru yang bisa lebih membahasnya. Silakan. Oke, dilempar nih ya. Baiklah. Kalau dari nanti studi saya ngambil jatah orang jadinya. Ya, silakan dari kelompok keluarga. Ya, baiklah. Saya akan coba jawab. Kalau dari studi saya terdahulu, balik lagi tadi pola hubungan. Jadi kalau kita bicara hubungan, kita bicara aspek positif dan negatif. Keka dan teman-teman. Yang positif itu apa? Bentuk perhatian itu positif. Bentuk pujian, afirmasi terhadap sesuatu itu positif. Tapi kalau kita bicara soal konflik itu yang kualitas yang negatif. Tetapi kedua-duanya sebetulnya berkontribusi terhadap kualitas hubungan yang dimiliki antara anggota keluarga. Gitu. Nggak cuma pasangan ya, saya bicara secara umum. Anggota keluarga tadi ya, balik lagi setiap anggota keluarga di rumah selalu punya aspek positif dan negatif itu dalam kualitas hubungan mereka. Kedua-duanya berkontribusi. Tetapi seringkali kita melihat kalau pasangan saya perhatian sama saya, ya emang wajar. Kan dia pasangan saya. Kalau anak perhatian sama orang tuanya itu wajar. Jadi kebermaknaan dari aspek positif itu jadinya maknanya biasa-biasa aja, so-so aja gitu. Tapi kalau kita bicara konflik seolah-olah jadi wah. Kalau kita bicara adu mulut seolah-olah itu jadi wah. Jadi memang si aspek negatif ini justru pemegang peranan lebih tinggi dibandingkan aspek positif dalam kualitas hubungan antara individu dalam sebuah keluarga. Sorry, saya pengen balik. Tadi pertanyaannya apa, Kek? Gimana supaya akur?
kira-kira gimana strategi atau tips untuk anggota keluarga supaya bisa mengatasi dinamika masalah yang mungkin muncul selama masa pandemi? Oke. Tadi sebetulnya udah saya jawab di yang pertanyaan sebelumnya. Balik lagi ke komunikasi. Tetapi untuk modal kita bisa berkomunikasi, tentunya secara internal kitanya juga harus sudah tenang. Dalam hal ini gini, kalau kita masih punya konflik batin dengan salah satu anggota keluarga kita di rumah, terus mesti ketemu tiap hari, dan komunikasi terus tiap hari, begitu komunikasinya antara nyambung nggak nyambung lagi, pasti kans untuk konfliknya menjadi lebih besar. Nah, secara internal kita harus healing dulu nih, rapiin dulu nih muatan-muatan emosi kita. Mbak bisa, saya sih kayaknya nggak ada masalah apa-apa sama anggota di rumah gitu. Tapi saya lagi stres banget. Nah, itu juga termasuk. Jadi kita sebagai individu perlu kenal dulu kitanya sendiri dalam state yang seperti apa, dalam kondisi yang seperti apa. Kalau kita lagi burn out, maka ada baiknya kita coba untuk komunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita yang di rumah ini. Lagi stres berat nih, jadi kita bisa dikasih space mungkin untuk lebih menyendiri dulu gitu. Atau bisa dimaklumi kalau tiba-tiba kita meledak-ledak. Kadang-kadang kan kita nggak bisa kontrol emosi ya, terus meledak-ledak. Nah, kalau orang-orang sekitar kita nggak paham itu, jadi berasa ledakannya untuk mereka. Padahal ledakan ini adalah efek dari pekerjaan kita misalnya, atau relasi kita di luar rumah. Itu bisa juga. Jadi, kuncinya balik lagi sih, dibicarakan sebisa mungkin. Kalau memang ada masalah sama salah satu anggota di rumah, maka akan lebih baik dikomunikasikan kembali sih apa yang terjadi. Jadi jangan jadi ditumpuk, atau ngerasa, ya emang begitu kali orangnya, emang begitu kali, emang begitu. Ya kalau kita selalu memaklumi yang begitu, tapi sebenarnya nggak bisa kita terima perilakunya, nah itu juga pada akhirnya melukai diri sendiri dan akhirnya melukai hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Gitu, Mbak Keka. Terima kasih Mbak Hanum, jawabannya sangat insightful dan membuka pikiran. Mungkin dari Mas Iman ada yang mau ditambahkan? Enggak, saya sih nggak nambahin lagi, udah cukup komprehensif. Tapi itu ada yang memanggil saya Pak Indra Wahyudi. Terakhir kali Mbak Keka ya, udah jam segini. Tentang kekerasan meningkat atau intensitas hubungan romantik, saya nggak tahu. Nomor satu, saya tidak melakukan riset mengenai itu. Mungkin juga lagi-lagi dari kelompok keluarga yang bisa lebih, kelompok riset keluarga yang akan lebih bisa menjawab. Namun saya melihatnya, kalau tadi saya angkat tentang hal-hal yang terjadi, itu kan ketika kita bahas mengenai gangguan yang terjadi atau gangguan kesehatan mental atau problem yang terjadi terkait dengan pandemi ini. Bahwa kemudian di sisi lain ada hubungan romantik yang lebih meningkat, pasti ada juga. Cuman mungkin isunya, karena itu isunya baik, jadi ya sudah tidak menjadi sebuah problem yang besar. Well resolved gitu misalnya. Tapi kalau yang justru menjadi sebuah konflik, memang itu yang akan menjadi perlu dibahas dan perlu diintervensi lebih lanjut. Maka kemudian itulah yang lebih keluar di dalam publikasi-publikasi. Tapi berikutnya saya mesti membahas sedikit mengenai laporan ibu hamil. Iya, mungkin ada yang didasari oleh hubungan romantik, tapi ada juga yang karena terpaksa. Kita tetap perlu membuka diri mengenai dua sisi itu, gitu ya. Bahasan mengenai gender pasti akan jauh lebih bisa membahasnya dengan lebih komprehensif. Namun saya mau mengulas sedikit saja bahwa tidak berarti sih sebetulnya kalau memang ada laporan ibu hamil itu serta-merta karena happy, belum tentu. Gitu, kita tetap perlu hati-hati juga menyikapi temuan tersebut. Bahwa kalau memang terjadi karena islah gitu, karena perdamaian, karena baik, karena saling mencintai, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata tidak, disitulah kita yang mempelajari psikologi perlu bergerak dengan cukup baik, melihat dan mencoba untuk membantu isu ini supaya tidak menjadi sesuatu yang booming. Maka untuk menutup bagian dari pendapat saya mengatakan bahwa memaparkan semua hal tadi yang sudah saya paparkan, berkaca dari 1 tahun lebih dinamik pandemi ini, kalau saya sih bilangnya sederhananya kita nggak perlu lagi riset-riset terlalu jauh. Yang kita perlukan adalah sesuatu yang lebih bersifat aksi. Kita mau riset sampai kapan lagi?
mungkin sampai pandeminya kelar kali. Selesai, dapat hasilnya baru deh, oh kita bagusnya gini, rekomendasi baru keluar. Saya pikir dari riset yang sudah ada, perlu banyak sekali aksi-aksi yang membantu banyak aspek, banyak pihak, banyak lapisan masyarakat supaya pandemi ini bisa lebih terjaga dan bisa lebih terkendali dengan lebih baik lagi. Kita yang dari psikologi, saya pikir sudah tidak bisa tunggu lagi, nggak bisa nunggu riset dulu lagi, nggak mau nanti saya riset dulu deh mengenai apa yang bagus dilakukan, ya nggak bisa. Kita perlu betul-betul langsung turun dan melakukan aksi sebetulnya supaya porsi kita yang memahami psikologi bisa lebih berbunyi dan bisa lebih ada manfaatnya lagi bagi masyarakat. Saya pikir itu yang menjadi statement saya untuk menutup kepercayaan dari fakultas untuk kepada saya untuk membagi dan berbagi tentang temuan ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Kika. Terima kasih Mas Iman, Mbak Hanum atas jawabannya. Jadi untuk tips bagi keluarga tadi adalah meningkatkan komunikasi, meningkatkan understanding bahwa memang akan ada hal-hal emosi negatif yang mungkin kita rasakan, tapi bukan kita maksudkan untuk kita keluarkan ke orang lain. Dan tadi Mas Iman juga sudah menjelaskan, saat ini kita perlu untuk meningkatkan aksi kita untuk menjaga perilaku sehat, dan juga kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Sebelum sesi ini kita akhiri, perkenankan saya untuk meminta bantuan panitia untuk kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Jadi saya persilahkan untuk kami. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Rizka Metika yang akan memandu sesi foto bersama kali ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta, juga narasumber moderator untuk membuka videonya. Silakan kami berikan waktu terlebih dahulu untuk siap-siap. Iya, ini ada 3 slide. Untuk slide pertama masih ada yang belum open video, silakan bagi yang belum. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut foto bersama untuk sesi foto. Tapi apabila ada yang berhalangan untuk membuka video tidak mau, ya silakan, tidak apa-apa. Ya, untuk slide pertama, ya, saya akan memulai mengambil foto untuk slide pertama. Saya ambil 1, 2, 3. Sebentar. Saya ambil kembali 1, 2, 3. Ya, lalu untuk slide kedua 1, 2, 3. Ya, untuk slide ketiga tidak ada yang membuka video, jadi sesi foto saya sudahi. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Kika, silakan. Terima kasih, kami sudah memandu. Senang banget ya bisa berfoto bersama para narasumber kita yang keren-keren ini, Mas Iman, Mbak Hanum, dan Mas Edo. Oke, sebelum sesi ini kita akhiri, kita bisa melanjutkan aktivitas kita yang selanjutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas paparan dan sharing dari Mas Iman, Mas Edo, dan Mbak Hanum. Paparan-paparan ini sangat berguna untuk kami. Semoga kita semua bisa menjaga perilaku sehat di masa pandemi ini. Kemudian saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran para peserta. Banyak pertanyaan menarik yang muncul. Kita bisa berdiskusi bersama. Kami senang bisa berbagi dan berkumpul bersama dengan Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian. Semoga kita terus dapat menjaga protokol kesehatan, kita semua bisa sehat selalu, kita bisa sukses semuanya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih.